Ini dia. Hal-hal yang lagi dicari-cari semua orang. Semua orang. Semua. Anda lagi cari ini kan? Lagi cari ini kan? Silahkan dicoba, dikontak Kairo. Manisnya ekstrim. Bisa 100 kali, ada yang 1000 kali. What? Ya, itu crazy. Apakah jangan-jangan di belakang mereka itu memang sengaja untuk bikin orang pada sakit? Gua ngerti. Karena mereka juga menjual obat. Nah, Itu hal yang sangat-sangat itunya murah, ya, obatnya obatnya mahal. Itu konspirasi yang menurut gua make sense. Kasih kursi satu lagi buat Chef Citra di sini. Wah. Mateng gak lu? Makan bara yang tahun depannya ilegal. Menurut lo ya, ini nggak ngerti apa gimana sih sebenarnya? Hah? Dibakar? Farm lu bisa dibakar. Loh, ini preman atau tengkulak? Preman. Preman. Mereka itu pengepul industri besar. Ini cerita beneran nih, Bener. bukan di Konoha. Now you are listening to the Spice Guy. Halo Bro David, apa kabar? Halo Bro Fatih. Salaman dulu ah. Waduh, thank you udah undang gua kesini. Really happy to see you. Iya, gue happy juga kesini karena tolong sampaikan pesan gue dan orangnya juga pasti dengerin. Chef Citra. Hai Chef. Kan waktu itu minta tolong diundang dong ownernya ke sini gitu kan. Karena dia sudah berbaik hati mengirimkan gua loh produk coklat kalian itu. Wow, thank you Chef, thank you so much. Jadi waktu itu gue di WA, gue mau kirim coklat Fatih gitu kan. Dikirimin lah, gue coba nih. Ini enak banget nih gitu kan Chef gitu. Terus datanglah kita ngobrol di sini. Cuma saya waktu ngobrol tuh nggak kepikiran produk itu ditaruh di sini. Oh, jadi cobain dong waktu itu ya. Cobain doang. Jadi sorry belum nggak gue taruh di podcast. It's okay. Yang penting lu suka. Oh, gue suka, Itu gue suka. paling important Produknya for enak. us. Yang dalamnya almond itu kan. Almond, benar. Masih- Almond coklat. Masih ada gak sih sekarang? Kita masih developing. Karena kita mau bikin supaya produknya itu lebih efisien diproduksi. Kemarin itu kita bikin very handmade. Aha. Jadi very slow outputnya. Gitu. Oh, Jadi kemarin pas lagi kita jualannya pas lagi end of year, Mhm. Desember tahun lalu, Ya. bareng sama Chef Citra juga. Mhm. Chaos, sold out terus. Oh ya? Apalagi pas Chef Citra upload di dia story langsung habis langsung. Serius? Ya. Oke. Gila, itu keren banget sih. Chef punya audience, I think benar-benar trust dia banget. Benar. Sampai apa yang dia jual ya udah dicari-cari terus. Oh. Kita sampai dikejar-kejar di chat di e-commerce kita sampai dibilang ini produknya Chef Citra mana, udah ready kapan gitu loh. Gitu ya. Jadi collab sama Chef Citra oke ya? Oh amazing, Wah. very amazing. Sadly cuman sesimpel productionnya itu waktu itu kita masih handmade, jadi belum invest mesin, dan invest mesin waktu itu 3 bulan Indiannya. Jadi lama banget, akhirnya ya udah kita akhirnya waktu itu keteteran lah sebenarnya di produksi. Cuman good experience, Jadi bukan seasonal ya? enggak seasonal. Emang mau lanjut terus? pengen dijalanin, iya. Oh, kenapa nggak lo taruh foto si Chef Citranya di situ? Oh iya benar juga ya. Actually gue photoshoot sama Chef Citra waktu itu produk kita di selama 1 bulan lah. 1 bulan. Jadi 1 bulan Photoshoot kita apaan? punya Melts. Melts X Chef Citra. Ada foto sama dia. Ada foto sama dia. Tapi kenapa nggak taruh di produk? Bener juga ya. Satu aja. Satu aja Jangan ya. semuanya. Oke. Ide bagus itu bro. Kontraknya nambah Chef. Oke, anyway, congrats sudah bikin produk yang enak. Thank you. Tapi yang itu ya, yang ini Ya. kan gue belum coba nih. Oh, ini belum coba ya? Ya, benar, Nanti benar. kita cobain ya. Yes. Jadi sebenarnya lu tuh jual coklat apa jual selai sih sebenarnya? Sebenarnya gini, brand Melts sendiri itu sebenarnya adalah plant based snack and chocolate. Plant based Snack and chocolate. Snack and chocolate. Ya, dan kita create everything itu guilt free. Jadi kita bikin sesuatu yang lebih nggak ngerasa orang nggak ngerasa bersalah untuk makannya. Emang kalau gue makan berasa bersalah apa gimana bro? Berasa bersalah bro. Berasa bersalah ya? Lu coba aja nanti. Kenapa sih? Apa sih Mungkin yang pas bikin masih bersalah muda ya apa? kita nggak. Ya brand itu hampir 50% gula. 50% gula. 50% gula. Aha. Gitu karena gula itu adalah salah satu ingredient yang bikin teksturnya bagus. Jadi kan caramelized. Habis itu Iya. addictive. Terus paling murah. Paling murah. Bahan baku yang paling murah untuk premium produk kayak coklat itu adalah gulanya. Ya, pastilah kan coklat mahal. Iya. Coklat mahal, cocoa butter mahal, ya kan milk and everything itu mahal, expensive. Jangan gula itu murah. Dan gula itu benar-benar nambahin nge-elevate rasa banget. Nah, cuman ya sadly di industri yang selama ini berada di pasar paling banyak itu mereka tuh benar-benar gimana? Mereka tuh mencontohkan gula itu nomor 1 sebagai ingredient mereka. Emang lo nggak pakai gula ini? Yang kita jual selalu di 10% dan 25%. So we cut all sugar tuh setengah bahkan sampai 3/4-nya. Berarti nggak manis dong? Maksudnya manisnya nggak terlalu Nggak gitu? terlalu manis. Orang suka tuh kalau nggak manis. Some people love it. Sama lo Fit. Kita coba langsung aja lah kalau gitu. Coba sendoknya mana nih? Tolong dong. Ini Kita ambil dulu sebentar kita ya harus sendoknya. ini sih
Kita cek dulu nih Iya, bener iya, nggak nih iya. omongannya Oke, nih. Oke. Menarik. Coba Tapi lu buktikan nggak ya. pakai stevia gitu? No, ada beberapa produk kita yang pakai stevia. Aha. Cuman it doesn't work out that much. Kenapa? Karena stevia tidak memberikan tekstur yang smooth kepada coklat. Oh, Gitu. aftertaste-nya gitu mungkin. Aftertaste-nya agak aneh. Jadi manisnya cuma di awal, Mhm. after that hilang. Hmm. Terus stevia itu nggak kasih sensasi karamel. Mhm. Sedangkan gula itu memang nggak bisa Nggak dibohongin, sih. dia itu sangat-sangat gula itu kalau misalnya meleleh itu tuh kayak karamel kan. Dan itu benar-benar membuat semua orang jadi smooth. Yang penting kita catatannya adalah kita nggak mau taruh gula kebanyakan gitu. Jadi kita tonjolin lebih banyak pure ingredientnya kayak hazelnut kita pakai hazelnut asli, pistachio pakai asli pistachio, coklat pakai coklat asli. Siap. Kita coba yang mana dulu berarti, Bro? Dari 3 rasa, mana yang paling lu penasaran? Pistachio, hazelnut, kayak Nutella, atau dark coklat? Kalau tanya lu gue penasaran mana? Heeh. Pastinya pistachio. Oke. Tapi karena lu jagoannya coklat, kita Oke. dari coklat dulu. Coklat dulu. Coklat dulu. Gue agree banget. Gue personally Aha. lebih suka coklat daripada pistachio. Oke. Ya, jadi Selera ya. selera. Ini selera sebenarnya. Siap. Cuman a good coklat waktu itu pas gue R&D, a good coklat itu artinya ya udah jangan macam-macam coklatnya. Sebanyak mungkin ingredient coklat yang ada di dalam barang ini. Aha. Jadi Oke. kita waktu itu take out a lot of ingredients yang nggak baik. Mhm. Susu lah. Ya kan habis itu chemical semua kita take out. Mhm. Jadinya ini agak sedikit pahit. Iya, karena gitu. dark coklat Karena juga dark kan. coklat yang kita bikin. Oke. Jadi siap. hopefully cocok di lo. Gue coba buka Kalau ya. orang ngomong dark coklat tuh udah nggak perlu komplain sih. Maksudnya kayak lu nggak akan expect manis actually memang. Iya, Iya bener kan? banget. Bener banget. Oke. Kita langsung aja coba. Kita langsung coba ya. Oke, cuman ini Aha. everything is sealed. Cuman Yes. pas kita buka, memang salah satu kelemahannya produk-produk yang nggak pakai bahan chemical adalah fatnya itu bakal misah dari bawah ke atas. Dan fatnya ini sebenarnya dari cocoa yang bagus kok sebenarnya. Jelaskan kenapa produk-produk lain itu tidak terpisah. Oke, menarik. Ini yang gue pelajarin ya. Gue tentunya nggak mengetahui 100% datanya. Cuman gue kan R&D. Jadi background gue sebelum gue rintis ini, gue tuh kerja di manufacturing coklat yang low grade. Salah satu Yang cara low grade. coklat. Oh, lu emang beneran kerja Kerja- apa sih? Chef atau Enggak, apa sih lu? Pabrik coklat. Pabrik coklat. Pabrik coklat Sebagai sebagai orang produksi. orang produksi. Jadi oke. gue Lo ngerti lah ya. kenal bahan-bahannya. Jadi dan itu serem banget bahan-bahannya. Serem banget. Ada Wow. beberapa bahan yang 100 kali lebih manis daripada gula. Jadi lu pakai setitik untuk 1 galon itu manis. Pemanis. Manisnya ekstrim. Bisa 100 kali, ada yang 1000 kali. What? Ya, itu crazy. Terus ada bahan-bahan chemical yang nge-boost rasa coklat dan gua juga not even tahu itu apa bahannya segala Perisa macam. gitu. It's more than perisa karena pemakaiannya sedikit banget, namanya coklat booster. Dan itu nama-namanya lu udah nggak berani coba deh. Intinya itu kalau misalnya dimakan langsung directly ke mulut, lu bisa koma kali. Serius. Karena itu bahan-bahan yang mungkin pemakaian itu setitik untuk satu batch yang besar. Gitu. Jadi itu banyak banget chemical ingredient yang sebenarnya cukup scary, nggak awam di mata kita, dan bahkan si supplier bilang ini hati-hati ya pemakaiannya, sedikit aja jangan terlalu banyak gitu. Bentar. Ini kita kemana-mana ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Mau coba dulu atau mau komentar dulu nih? Sedikit lagi kita beresin nih. Beresin dulu ya. Iya. Takutnya gue lupa abis. Iya. Biasanya kalau habis coba barang enak tuh lupa gitu. Bener. Abis itu mau tidur. Berarti coklat-coklat yang murah sebutnya ya? Iya. Oke, coklat-coklat murah itu mereka pakai bahan-bahan yang berbahaya. Ya, for me personally itu bahaya karena suppliernya warning kita untuk jangan langsung dimakan. Sedangkan barang-barang yang gue bikin di Melts, semua barangnya bahkan mentah pun raw dari supplier pun udah gue makan. It's just a chocolate gitu loh. Coklat, cocoa butter, sugar, name it. Itu barang-barang yang umum di kita lihat di dapur atau mungkin di supermarket, dan kita pede buat makan itu. Sedangkan untuk waktu itu gue kerja di perusahaan manufacturing itu banyak ingredient yang sebenarnya kayak banyak regulasi serem, dan setiap tahunnya itu banyak perubahan-perubahan dari BPOM. Jadi BPOM kan trying untuk menjaga penyebaran bahan-bahan yang nggak bagus juga kan sebenarnya di Indonesia. Jadi misalnya contoh ada satu barang diilegalkan. Oke. Udah tuh resmi nggak dilegalkan, jadi kita nggak boleh, supplier nggak bisa supply ke kita lagi. Ya. Tiba-tiba dia keluarin versi 2 yang legal. Tahun depannya itu jadi ilegal. Mateng nggak lu? Makan barang yang tahun depannya ilegal. Menurut lo ya, ini nggak ngerti apa gimana sih sebenarnya? Menurut gua punya nggak bisa 100% kontrol supply chain-nya manufacturing industry di seluruh Indonesia karena it's too huge. Oke, itu kan soal impor ekspor dan Ya. impor dan produksi maksudnya. Bener.
Tapi kalau kayak kita ngomong tadi gitu ya, kayak misalkan lu tau BPA misalkan, Iya, plastik ya. BPA free, yang kayak lu bilang nih. Tapi ada BPB, BPC, BPG, Oh apalah iya, you gua pernah name dengar it itu. semuanya gitu Benar. kan. Jadi kayak mereka tuh trying to membuat common enemy, tapi sebenarnya there is another enemy gitu loh. That's true, bener banget. Gue juga baru tuh denger dari konten Sitter Chef tuh. Aha. Ya kan, kayak BPA free. Mereka cuman kasih lihat sesuatu yang nggak ada di produknya mereka. Iya. Ini bahan baku yang nggak baik ini nggak ada ya. Iya. Tapi ada banyak banget bahan baku yang nggak baik lain, tapi dia nggak mention aja. Nah itu nyebelin kayak gitu. Nyebelin. Terus ada lagi misalkan gini, produk tanpa pemanis buatan, tapi dikasih pewarna, perisa dan Bener banget. itu kayak gimana sih gitu loh. Tau gak sih ada satu lagi pelabelan yang sebenarnya cukup parah. Apa? Dan gue juga sebenarnya cukup kesel sih sama brand-brand yang lakuin ini. Banyak banget brand-brand yang tulis no added sugar. Sedangkan banyak banget orang yang beli barang no added sugar itu biasanya memang karena mau batasin gula dalam hidup mereka, atau mungkin mereka menderita diabetes, yang which is penderita diabetes itu punya limit gula itu sedikit banget. Normally mereka harus maksimal 25 gram doang. Ya kan, label-label no added sugar itu, dia no added sugar, ada berapa brand yang cuman tulis no added sugar cuman gara-gara mereka nggak nambah actual gulanya di dalam ingredient. Tapi sebenarnya itu ada. Tapi setiap ingredient yang ada itu udah gula semua. Jadi mereka klaim itu karena di dapurnya mereka nggak nambahin kok gulanya. Jadi itu buat gua itu manipulasi marketing. Betul. Yang sebenarnya sadly kalau kita bisa ajari edukasi ke market kita untuk lebih aware soal nutrition fact. Yep. Itu lebih clear dibanding kita lihat marketing gimmick dari label-label. Benar, lu nggak usah lu mau ngomong apa, lihat aja nutrition fact-nya selesai. Ya sebenarnya itu nutrition fact itu penting sih sebenarnya. Buat orang yang terutama lagi punya batasan ya. Tapi bentar deh, itu si supplier bahan berbahaya itu gitu ya, mereka jual harganya murah ya? Well, to be honest, karena pemakaiannya cukup sedikit banget dan efeknya gede banget. Gue bisa bilang kalau gue compare ke nature ingredient, ya itu mungkin harganya lebih murahnya bisa sekitar 30-50 kali lipat. Jadi kayak ibaratnya gue pakai coklat 50% di sini, harganya misalnya 200.000. Kalau gue pakai chemical itu cost gue jadi cuma 5.000 atau 10.000. Oke, itu cost buat lo ya? Iya, supaya rasa coklatnya mirip. Tapi ya itu, it's all chemical. Cuman maksud gue tuh buat si supplier, si pembuat bahannya itu, mereka untungnya sedikit apa gimana sih? Gue nggak tahu to be honest. Ini konspirasi loh. Konspirasi ya. Karena apakah mereka logika bisnis ya, orang kan pingin semakin banyak dia create something, semakin banyak cuan profit. Ya, tapi ini dia bikin sedikit, uangnya juga sedikit, buat apa? Ya. Apakah jangan-jangan di belakang mereka itu memang sengaja untuk bikin orang pada sakit? Gue ngerti. Karena mereka juga menjual obat. Nah, itu hal yang sangat-sangat itunya murah, ya, obatnya mahal. Itu konspirasi yang menurut gue make sense. Kasih kursi satu lagi buat Chef Citra di sini. Itu make sense banget. Iya kan? Serem juga sih. Bener juga aneh sih. Kan? Kayak misalkan gini, bisa nggak? Misalkan gini, lu tahu yang es krim yang di mana-mana itu ada? Iya. Mereka jual harga murah es krim. Es krim itu yang vanilla susu itu loh, yang murah itu. Tahu. Mungkin nggak? Misalkan gini, ada perusahaan farmasi obat, misal gitu ya, lo gue subsidi deh es krim lo 20.000, gue bayar 10.000-nya. Tapi orang-orang yang sakit itu nanti mereka akan bayar obat dia lebih mahal. Bayar di tempat gua, iya. Bisa nggak sih kayak Sangat gitu? bisa, menurut gua. Gitu kalau kan? gue jadi pengusaha besar itu, I will do that. Nah, kalau gue jahat, kalau lo jahat maksudnya, itu cara ambil uang sebanyak-banyak karena gini, ini yang gue pelajarin tentang people behavior ya. Jualah harapan kepada orang miskin. Mereka itu bakal spend all their money untuk that false hope. Harapan-harapan yang sia-sia lah sebenarnya. Tapi jualah rasa takut kepada orang kaya. Maka mereka bakal spend everything cuman supaya mereka jadi gak takut lagi. Jadi buat gue, kasih penyakit ke orang dan lu sembuhin, dan sembuhinnya nggak permanen ya, sembuhin doang ya, menahan doang. Menurut gue itu good strategi untuk lu bisa gain money sebanyak-banyak, karena orang banyak takut. Sekarang lu punya uang tapi lu sakit, lu bakal buru-buru abisin uang lu buat sembuh doang. Ya kan? Jadi buat gua ya they're using itu, kalau misalnya hal itu terjadi, itu sangat-sangat memanfaatkan kita punya psikologi betul. Untuk kita jadi takut, jadi kita sembuhin diri lagi. Wah, ini kita podcast tepi-tepi jurang nih bro kalau gitu.
Kita langsung lanjut aja, Kita coba lanjut lagi. aja ya. Ini menyeramkan, tapi gue berharap lewat industri-industri yang kita rintis, maksudnya lu juga merintis Cairo. I see all the ingredients di sini tuh semuanya itu benar-benar barang-barang yang rempah-rempah asli yang gue bisa Kita nggak percaya. ada apapun tambahan yang aneh-aneh. Dan gue happy banget liatnya. Kenapa? Itu memberikan gue ketenangan. Gue tahu nih barang berasal dari mana. Yap. Dan menurut gue itu satu standar yang kita selalu keep, value yang kita selalu keep adalah minimal semua customer kita tahu ini barangnya dapat dari mana, berasal dari mana. Kita mau bikin ini transparent. Ya walaupun ya mungkin salah satu minusnya adalah ketika dibuka ini barang itu jadinya fat cocoa fatnya misah. Makanya gue habis buka gue harus aduk dulu ya. Iya, siap, Gitu. siap. Gue yang aduk aja nggak apa-apa ya? Boleh. Ini sekalian kita lihat. Oh, tumpah bro. Apa? Lu pakai baju putih. Gue juga putih sih. Oke. Inilah kita punya chocolates. Oke. Menarik. Ngomong-ngomong tadi lo bilang yang perusahaan coklat yang lo kerja itu buat anak-anak atau buat dewasa? Anak-anak. Serem ya? Gila, serem banget. Justru yang paling gampang dimanipulir itu anak-anak. Orang dewasa, mereka sakit ya, mereka udah tahu umurnya. Sedangkan anak-anak kecil, tahu nggak sih ada satu kasus, satu brand, dia itu melabelkan satu produk mereka itu sebagai susu. Sampai akhirnya di brandingnya itu semua orang minum susu itu. Susu ini diminum yang setiap hari. Marketing kontennya pun, iklannya pun gitu. Minum susu A setiap hari. Dan gue gak mau sebut merek karena gue takut ntar gue yang kena. Cuman selama setahun, akhirnya ada satu daerah yang isi anak-anaknya, anak kecilnya, karena minum tiap hari jadi diabetes. Diabetes di bawah 10 tahun. Banyak banget, satu kampung itu. After that, BPOM merubah namanya. Bukan lagi, gak boleh ada susunya. Karena mereka gak ada susu sama sekali. Oke. Sekarang, yang kasus itu ya. Sekarang kalau kita lihat di pasaran namanya udah bukan lagi susu, namanya cuma dong, itu barang apa itu sadar manis, ya kan? Dan anak-anak kan nggak tahu. Dia lihat iklan minum susu tiap hari. Jadi minum aja tiap hari. Kayak antara memang regulasi untuk labeling sama edukasi user pada umumnya kan. Emang kayak harus bareng ya. Harus berbarengan, bener juga. Nih guys, Melts Finally Dark Chocolate. Kok finally sih? Finally, akhirnya Dark Chocolate. Ada story-nya. Sambil lu aduk, gue ambil ceritaan juga story-nya. Oke, silakan. Gimana? Gue sambil cobain ya. Siap. Kita aduk-aduk dulu. Aduk dulu, karena ini cocoa butternya itu semuanya ke atas. Ini fatnya semua dari cocoa butter sama sunflower oil. Tapi lumayan apa namanya? Not bad ya? Enggak yang separate gimana banget gitu. Oke lah, still oke lah. Terus gimana? Jadi waktu itu gue launching Melts itu di 2019 akhir ke 2020 sebelum COVID tuh. Oh, lo baru mulai ini COVID. Iya. Oke. COVID baby. Terus abis itu pas gue launching, gue punya idealisme. Gue pengen bikin coklat yang menyembuhkan orang, kayak harus sehat banget gitu kan. Akhirnya menyembuhkan orang. Maksudnya iya. Coklat itu, lo tau gak sih? The actual chocolate itself itu sebenarnya medicine. Oke. Itu obat karena kan antioksidannya besar. Habis itu juga mereka juga mengandung banyak zat-zat yang bagus buat sebenarnya bisa meredakan sel-sel kanker dalam tubuh kita secara natural. Cuman ya jangan dicampur pakai apapun. The cocoa itself gitu aja. Dan cocoa itself namanya itu kalau misalnya kita lihat trennya sebenarnya di luar negeri. Cuma kalau di Indonesia itu di Bali. Bali itu ada yang namanya secret cocoa. Apa tuh? Jadi jenis coklat yang pure tinggi banget, 100% nggak dicampur apapun, dan itu jenis cocoa yang secret dan itu ceremonial grade. Kenapa ceremonial grade? Karena cocoa 100% itu biasanya digunakan untuk upacara. Upacara apaan di Bali? Biasa mereka upacara untuk bersyukur sama alam. Pakai coklat di Bali nih? Iya, di Bali banyak. Gue nggak pernah dengar loh. Maksudnya kalau yang itu matcha, ada ceremonial grade ya. Gue pernah tuh ikut temen gue tuh, dia kursus 6 bulan, cuman buat nuang teh doang ya. Waduh, itu betapa aja lama banget ya berarti. Iya, dan ini ternyata ada juga coklat di Indonesia. Yes. Ceremonial grade juga. Ada ceremonial grade, tapi itu nggak boleh ditambahin apapun. Oke. Jadi pure coklat dan itu ketika dipakai itu menyembuhkan. Itu healing our relationship with the mother nature juga. Tapi itu jauh banget ya. Maksudnya gue cuma mendengar ceritanya. Ini menarik sih. Cuman ternyata coklat sendiri source-nya itu bagus. Coklat kan dari ini ya, biji dari buah coklat. Betul. Ya kan, dan itu plant based dan itu sehat banget. It's nothing wrong to eat a lot of chocolate as long as coklatnya itu kita tahu isinya apa, macam-macam selain coklatnya. Gitu. Makanya coklat is medicine itu menurut gue sangat make sense karena kalau coklat doang kita makan itu sangat banyak banget benefit health-nya dalam hidup kita. Kayak minum kopi hitam lah ya. Kan banyak benefitnya. Dibanding kopi susu dicampur gula aren. Itu kan udah kacau balau itu kalau kita minum tiap hari ya kan. Iya. Gitu. So that's the history of chocolate. Fun fact ya.
Gue setiap hari mewajibkan diri gue dan anak gue Oke. meminum pure cocoa. Pure cocoa. Pure. Oh. Jadi setiap hari rutin. Oke. Sore hari gitulah. Oke. Gue 1 sendok, anak gue karena masih kecil gitu kan, maybe like setengah atau Oke. sepertiga sendok makan. Tapi jadi hot chocolate gitulah. Jadi hot Tapi itu 100% pure. Oke. Pahit dong berarti. Iya. Minum kok habis sama dia. Gitu. Itu rutin setiap hari gue. Wow. Gitu. Wah, that's Jadi, amazing. Setiap hari. Tau Kan, gak sih, ya. itu lu secara nggak langsung membuat anak lu jadi terbiasa sama apa sih artinya kokoa sebenarnya. Dan dia pasti bakal jadi menolak tuh kokoa yang banyak campuran gula sama susunya. Hopefully ya. Iya kan? Karena udah terbiasa sama coklat asli. Iya, gue kasih gitu lah. Pokoknya sekarang minum. Kenapa lu kasih itu? Karena health benefit atau karena Health memang benefit sih. Health benefit. Karena gue sempat dengar gitu ya, banyak benefitnya. Tapi one of the main things adalah dia bagus untuk otak ya. Iya. Gue sempat dengar ya, kayak bisa memperbaiki sel atau apalah kayak gitu. Iya, recovery-nya banyak banget. Correct me if I'm wrong. Gue juga lupa jujur kenapa gue memutuskan untuk gue mau rutin minum coklat. Oke. Gue lupa persisnya apa, tapi kurang lebih pokoknya whatever itu, health benefitnya bagus. Jadi gue mewajibkan diri gue dan anak gue untuk minum itu setiap hari. Wah, happy to hear. Gila, itu keren banget. Gue aja gak minum tiap hari coklat. Setiap hari. Tapi pure amazing. bener-bener bubuk kakao. Nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain, air panas, minum, selesai. Wow. Gitu. That's good. Nah, sekarang kita akan cobain Melts Finally Dark Chocolate. Namanya finally karena gue lanjutin cerita yang tadi. Awal gue launching, gue bikinnya absolutely dark coklat. Absolutely. Jadi 99% pahit banget. Sekarang? Rasanya kayak obat. Iya. Akhirnya kan 70%, soalnya yang 99% gak laku. Oh, edukasi karena dong. orang kaget lah sama rasanya. Kenapa pahit begini, Begini gue gak bisa makan, ya kan? Sedangkan lu udah biasa makan, pasti lu dikasih 99% gak kaget. Gak ada masalah. Ya kan, gak kaget kan? Karena gue gak cari coklatnya, gue cari health benefitnya. Health benefitnya, exactly. Sedangkan masyarakat kita makan coklat bukan karena health benefitnya. Rasanya. Jadi, oke, karena gue tahu masalah itu, akhirnya gue just be realistic. Gue tahu market Indonesia belum ready untuk menerima 100% coklat. Iya. So we created the almost dark chocolate. Itu 55%. Oh, sama ini finally dark chocolate. gitu, Ini ya. akhirnya dark chocolate. Soalnya kalau di bawah 70% itu belum dark chocolate namanya. Belum ya. Makanya minimal 70. Minimal 70% baru bisa bilang itu dark chocolate. Makanya when you see coklat di pasaran, coba deh cek berapa persen coklatnya. Ini baunya nggak tengik loh ya. Nggak tengik ya? Nggak tengik. Wah. And smell okay lah. Smells okay ya? Iya. Wow. Ini gue cobanya harus pakai sendok atau pakai Jangan, yang kita bisa bikin ini lebih enjoyable dengan cara lebih kayak childhood yang kita relate pas kita lagi masih kecil. Jadi kita cobain pakai biskuit. Oh, pakai biskuit. Iya. Apa tadi namanya kalau masa kecil? Iya. Ini versi sehatnya nih. Versi sehatnya. Versi lebih guilt free. Gue nggak bisa bilang ini sehat karena ini bukan snack yang gue aim untuk kesehatan. Karena ya lo tetap ada tepung. Ya benar. Mentega tuh juga lo pakai margarin ya. Pakai margarin. Cuman kenapa sih sama butter nggak mau apa gimana? Atau lo butter dari mana nih? Sapi. Oh, butter dari sapi. Kita susu. Oke, jadi kita kan awalnya kan bikin coklat itu kan semuanya plant based. Gara-gara source of ingredient yang enaknya itu di kokoanya itu kan sebenarnya ya the whole cocoa itself kan. Akhirnya kita get rid of banyak dairy produk. Ya kan akhirnya kita terus sampai sekarang. Kenapa? Karena customer kita banyak juga yang lactose intolerant. Jadi kita instead of kita using butter, kita use the cocoa butter. Cocoa butter itu kan lemak dari coklat sendiri, itu sehat dan enak rasanya. Oke. Gitu. Sama sisanya ya kita tambahin margarin yang plant based gitu. Kita buka. Oh, keras ya. Silnya mantep nih. Aduh. Nawa itu ngesil. Bener-bener ngesil. Bener-bener ngesil ya. Ya bagus kan, jadi produknya jadi lebih awet kan. Bener-bener banget. Oke, rasa wangi biskuitnya oke. Ini kita ambil ya, coba ya. Silahkan diambil. Berarti gue langsung cocol nih. Langsung dicocol aja. Cocol ya. Wah, edisi kembali mengenang masa kecil. Masa kecil. Ini buat yang nggak coklatnya sedikit. Nah, ini puas. Pakai ini ya. Coba dulu lah ya, baru nanya coba harga dulu, ya. Boleh. Coba dulu baru nanya harga guys. Bismillah. Ini loh berasa coklatnya. Berasa coklatnya? Tapi nggak yang apa sih, yang nggak yang pahit-pahit banget gitu loh. Oke. Masih menurut gue masih manis. Kayak kalau lo kurangin lagi gulanya masih bisa ini. Iya. Itu menurut opinion ya. Yeah. Thank you. Jadi ini segini, gue setuju sih. Ini enjoyable untuk apa namanya, untuk anak-anak.
untuk orang tua juga. Dan yes, nice man. Wow. Oke lah ini. Thank you. Bener-bener apa? Guilt free. Guilt free ya. Kita sekarang tanya harganya berapa? Oke. Harganya. Berapa Ini segini? hal yang sebenarnya gue nggak tahu bakal kontroversi atau enggak. Kenapa? Karena gue bakal berencana menaikkan harga. Ya terserah lo sih. Iya. Soalnya ini harga berapa tadi? Soalnya gue udah naikin sekali dan ini yang kedua kali akan kita naikin. Kenapa sih? Tadinya kita 54.000, kita akan jual ke 58.000. Ini 54. Yes. Jadi 58.000. baru 4.000 naiknya. Nggak berasa lah ya Nggak buat berasa. customer lah ya, nggak apa ya. Iya. Lo bikin dong, belilah produk saya sebanyak mungkin. Wah. Biar saya cepat beli Ferrari. Enggak guys, ini emang produknya oke. Kita sekarang bedah ininya ya, bedah komposisinya. Ada kakao masa. Apa sih kakao masa? Kakao masa itu adalah pure kakao yang digiling, Oke. sampai menjadi bentuknya itu kayak liquid, kayak dia itu kayak semacam kayak pasta gitu loh. Jadi dia itu pure kakao yang sebenarnya masih dalam campuran cocoa butter dan cocoa powder. Gimana gue menjelaskannya? Lu kan dari biji apa sih? Kakao. Biji kakao. Lu giling sendiri kan? Giling, lu ya. halusin sendiri. Roasting, habis itu giling, dan itu menjadi namanya cocoa mash. Dan lu tidak ada proses pemisahan butternya. Gak ada. Malah kita tambahin butternya. Butter apa nih? Cocoa butternya. Cocoa butter lu tambahin. Jadi sebenarnya historinya itu lagi nih. Enak guys beneran. Wah, thank you so much. Historinya adalah cocoa Sambil butter nyemil itu. ya. Silakan bro. Cocoa butter historinya dipakai kebanyakan buat cosmetics. Karena dia punya vitamin besar, tinggi, dan bagus banget buat moisturizer natural untuk wajah. Makanya cocoa butter itu selalu dipisah sama cocoa powder. Dan dijual ke cosmetics, cocoa powder itu dipakai untuk food industry. Jadi kalau gitu yang kakao powder itu bisa murah karena? Lebih murah karena ingredient Itunya bagusnya udah dibuang. sarinya udah diambil kepada. Berarti nggak ada faedahnya dong? Ada dong, karena cocoa butter ketika diperas ya. Jadi sistemnya itu dia diperas gitu loh. Ada mesin ngepresnya kayak kita ngepres kopi lah. Iya. Jadi yang butternya itu terpisah menjadi bahan makeup, usually powder itu masih ada konten kakaonya. Jadi it's still good. Cocoa powder is still good. Menurut gua enggak. Kenapa? Karena lu barusan bilang masih. Bukan iya. Oh iya benar. You got the point? Iya benar. It's okay, tapi yang terbaik adalah pure yang belum ya dipisahkan. Udah, nggak dipisah. Makanya jangan gue dipisahkan. nanya, lu dipisah kagak ini? Ya, enggak. Dan lu nggak dipisah? Nggak dipisah. Oke. Gue suka kalau gitu, kayak gini. Ini baru mantep. Dan malah lu tambahin lagi kan? Kita tambahin cocoa butternya. Kenapa? Karena customer itu sukanya yang agak sederhananya itu masih creamy, agak manis juga, tapi cocoa kontennya tinggi. Makanya pas lu cobain kita punya vanilla coklat yang 70%, nggak sepahit beberapa brand-brand. Karena cocoa 70% cocoa-nya itu lebih banyak cocoa butternya. Sedangkan cocoa butter itu nggak bikin pahit gitu loh. Jadi lebih enjoyable. Gitu. Ini little bit apa ya? Gue mau ngomongnya gini. Ini sama sih, industrinya sebenarnya sama-sama. You know, like di bumbu gitu ya. Iya. Kenapa sih gue menginikan kayak raw food gitu ya? Tahu gak sih, kalian ketika kalian beli bumbu sesuatu atau apapun rempah atau apapun itulah yang murah. Iya. Why gitu kan? Kenapa itu bisa murah? Iya, gitu kan? Kenapa itu bisa murah? Benar. Kenapa itu bisa murah? Karena kita lihat di supermarket tuh bisa murah banget. Kenapa sih bisa murah? Gue jelasin gini. Sekarang lu pernah bertanya gak sih? Cengkeh tuh harganya berapa misalkan? Cengkeh. Aha. Gua nggak tahu. Itu anggap ya. Oke. Anggap cengkeh 100.000 misalkan. Oke. Atau gue tanya lu dulu deh. Cocoa butter sama cocoa apa sih powder berapa harganya? Cocoa butter 500 juta. Cocoa powder 100 ribuan. Nah, mulai relate nggak? Kenapa? Oke. Mulai nangkap nggak? Oh. Sekarang gue tanya, cengkeh, iya, harganya berapa? Anggap 100.000. Iya. Essential oil cengkeh, minyak cengkeh itu berapa harganya? Sama jutaan juga. Mahal. Kenapa? Jadi cengkeh disuling, diekstrak, diambil tuh minyaknya. Ya. Faedah-faedahnya tuh diambil. Purenya diambil. Sisanya, ampasnya digiling Pak jadi bumbu supaya syarat namanya ada cengkehnya. Iya emang cengkeh beneran tapi kan udah dibuang udah diambil ampasnya cengkeh sama kayak gitu coklat. Jadi kalau lu coklat powder yang harganya murah lu harus bertanya
ya kan? Itu butternya udah diambil belum? Bener banget. Dan makanya gue suka ketika lo bilang lu giling sendiri, apa sih namanya istilahnya, menghaluskan apa ya istilahnya? Kalau di istilah manufacturing kita namanya concing. Concing Itu dia kayak batu sama batu. Dia tuh kayak ngadu, muter terus. Jadi sistem gilingnya itu jadi coklat itu mengalir di batu-batu yang saling gesek. Artinya jadi halus. Jadi halus banget sampai biji menjadi selai teksturnya. Oke. Tapi poinnya adalah lo tidak memisahkan dan lo pure 100%. Pure kita pakai 100%. Jadi khasiat dan faedahnya masih komplit. Masih komplit. Kalau lo ekstrak, lo ambil minyaknya, apa yang lo makan? Iya, bener banget. Nggak semua orang itu bisa memisahkan mana produk yang itu, mana produk yang ini. Iya. Dan sadly adalah di industri ampas-ampas ini sangat-sangat umum dipakai, dan mereka tuh menambahkan, jadi kan esensi aslinya pure diambil yang lo bilang. Jadi cengkeh punya sarinya diambil kepada barang-barang yang lebih premium grade, sedangkan ampas cengkehnya kita tambahin chemical flavor supaya ngangkat, supaya cengkehnya tetap kayak asli. Tapi it's not. Kan kocak ya. Jadi kocak, jadi kayak oke. Now we know. Guys, ini kita tadi break sedikit sebentar gitu kan, karena kita ada obrolan yang seru. Tapi intinya adalah ini produk jujur gue suka banget, karena tadi kita sempat ngomong the benefit istilahnya? The benefit stays. Ya, dari semua ingredientnya. Karena ingredientsnya benar-benar dia nggak yang ditambah, dikurangin lah atau apa kayak gitu kan. Jadi khasiatnya dapet kayak gitu kan. And tadi ya saran gue kalau bisa gitu darker chocolates, darker lagi gitu. Dan gimana cara mengedukasikan ke konsumen kalau ini benefitnya apa loh ketika lo mengkonsumsi ini. Tapi menarik juga sih tentang ini. Karena awal yang gue launching adalah dark chocolate. Mungkin kalau lu ketemu gue di awal gue launching, mungkin lu bakal suka itu. Berarti orang-orang yang teredukasi kurang banyak kayaknya. Bener. Bro. Makanya the fact that lu itu daily consume dark chocolate, lu jadi makin peka dan makin tahu mana coklat yang bagus, mana enggak. Yes. Ya kan, makanya hal kayak ini lu sensitif, lu tahu nih. Lu tahu lu punya kemampuan untuk enjoying more darker chocolate. Masalahnya adalah di industri kita semuanya itu milk chocolate. Mau makanan coklat di pasaran murah-murah bisa di bawah 10.000. Itu bahannya pakai apa kalau bukan coklat dan gula? Susu dan gula. Gitu. Jadi ya kita punya generasi itu raised up with in the industry yang create coklat itu sebagai susu kayak permen gula. Iya. Ya kan? Jadi ya kita nggak kayak explore lah sama dark coklat yang bagus. Edukasinya kayaknya nggak gampang kayaknya. Nggak gampang di awal-awal, tapi gue percaya after COVID, gue melihat banyak a good chocolate brand juga lokal yang sebenarnya enak, dan mereka tuh idealismnya kuat banget sampai mereka tuh benar-benar memperjuangkan haknya si petani. Jadi menurut gue itu mimpi yang gue mau lakuin juga ya. Mereka tuh beberapa brand, gue ngerasa competition di coklat industry di Indo itu menyenangkan karena mereka itu membantu kita semua mengedukasi pasar dengan baik. Jadi salah satunya adalah beberapa brand ya. Itu ngebela petani. Mereka tuh beli source of coklat ke petani dengan fair price. Apa sih fair trade ya namanya ya? Iya, sertifikatnya ya. Iya, sertifikat artinya kita membeli bahan baku dengan harga yang oke untuk pengembangannya si petani. Jadi mereka bisa grow the market and the resource lebih banyak lagi. Sedangkan kalau kita beli sama pengepul-pengepul yang sifatnya mungkin lebih preman ya. Itu mereka tekan banget sih petani sampai petani itu nggak bisa survive. Terima kasih untuk Kairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Kairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Kairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Pernah nggak sih lihat konten yang tomat dibuang atau satu truk dibuang ke mana karena petani sakit hati, harga dihancurin jatuh, ya kan? It happens in the chocolate industry. Ya. Jadi mereka itu benar-benar menekan petani untuk beli barangnya semurah mungkin, kalau nggak ya lu dibakar. Lu punya farm. Dibakar? Farm lu bisa dibakar. Loh, ini preman atau tengkulak? Preman. Preman?
Mereka tuh pengepul industri besar. Ini cerita beneran nih, Beneran. bukan di Konoha. Kan gue Konoha. Di Konoha. Karena kan gue connect sama petani sekarang. Dan gue melihat ada orang-orang yang sempat nggak mau jadi petani karena lahannya dibakar. Karena dia coba jual fair price langsung ke market dan itu nggak dibolehin. Jadi petani itu nggak boleh jual, sam petani itu nggak boleh jual langsung ke market. Wow, Nah, itu masih ada begitu ya? Dan hebatnya untungnya ada beberapa brand-brand yang actually langsung directly dealing with the farmers, mereka hidup. Tapi brand itu harus jaga juga merekanya. Lah kalau kayak begitu ntar dibakar dong. Mereka biasanya brand yang cukup besar ternama, mereka tuh udah mungkin panggil penjaga juga buat ngejaga, dan mereka punya koneksi juga buat ngejaga si petani itu supaya bisa jalan terus. Wow, scary. Gue baru denger loh kayak begini loh. Iya. Sebegitunya. Jadi ya petani-petani di Indonesia tuh kesian. Wow. Mereka nggak ada pilihan. Masa sih nggak ada apapun mungkin itu yang ada ya. Yang minimal menyehatkan ini ekonomi si petani harusnya ya. Bukan. Maksudnya tahu nggak sih mereka? Mereka tahu. Justru itu uangnya mereka dari situ. Suram kayak begitu. Seram. Menyeramkan ya. Kalau kita tahu ternyata semua produk-produk yang kita makan di pasaran itu banyak banget di dalamnya itu ingredient itu banyak banget, monopoli banyak banget, kasus-kasus yang di dalamnya kita sebenarnya nggak tahu sampai kita ketemu langsung kepada produsen-produsennya. Lu ngambil ini dari petani atau dari mana nih? Awal kita ambil mix. Sampai akhirnya terakhir kita udah resourcing, kita berusaha untuk ambil langsung dari petaninya. Jadi lu ngambil dari petani langsung nih? Iya. Beberapa produk. Tapi kita nggak semua produk itu bisa kita akses langsung ke petani. Karena petani itu banyak yang dikunci sama lembaga-lembaga besar. Iya. Jadinya kita nggak bisa pindah akses ke sana. Tapi kita udah upgrading pelan-pelan beberapa ingredient kita langsung directly ke petani. Wow, guys. Sengeri itu, guys. Sengeri itu. Oke. Jadi dapat info baru, mudah-mudahan dengan presiden yang baru ini, Prabowo Subianto, Subianto, oke. Nggak salah ya, Pak Prabowo. ya. Presiden kita mudah-mudahan mafia-mafia itu bisa disikat gitu ya. Gue setuju banget. Dan itu nyambung kepada kenapa gue mesti naikin harga. Kenapa lu harus naikin harga? Karena gue mau beli barang fair price kepada petani. Oh. Kalau gue beli barang terlalu murah, mereka nggak bisa hidup. Dan I hate that. Gue nggak ngerasa produk yang kita bikin menjadi berkat buat orang-orang yang bantu. 4.000 cukup naikin harganya? It's better daripada kita stay. Nggak sama sekali. Ya. Kita nggak akan langsung memaksa market beli barang langsung mahal banget. Karena kita tahu juga market terbiasa sama barang-barang yang lebih affordable, ya kan? Karena tekanan harga itu. Mereka nggak tahu story-nya dari mana. Banyak banget. Pertama tadi isu petani, ya kan? Terus yang kedua isu emang itu bahan beneran udah diekstrak atau belum, ya, misalkan. Bener banget. And many things gitu ya, mungkin distribusi dan lain-lain. Wow. Jadi sedih gitu langsung kita. Ya, langsung sedih bener. Iya, kayak rasanya banyak banget pekerja orang yang tidak dinilai baik pada satu produk sampai jadi. Jadi I think selain kita berbisnis untuk mencari uang, mencari nafkah, kita juga berbisnis untuk memastikan semua orang yang berkoneksi dengan kita bisa hidup dan bertumbuh. Setuju. Oke deh bro, kita lanjut, harus move on ke apa lagi setelah ini kita mau coba? Kita akan coba rasa-rasa lain yang mungkin gue ceritain historinya ya, kenapa gue launching barang ini. Dan ini mungkin barang yang secara nggak sengaja kita akhirnya connect. Ya kan, gara-gara viral tiba-tiba. Susah ya carinya. Susah banget carinya. Emang gila sih, karena tiba-tiba spike. Ya, kayak begitu. Dalam waktu bulanan ya. Kayaknya mungkin di tengah tahun ini belum ada yang bahas. Tiba-tiba langsung. Meledak. Apakah itu guys? Inilah barang kita yang lagi kita berdua mengalami gila-gilanya, pistachio. Ya, jadi fun fact, gue selama ini bilang ini pistachio. Padahal aslinya pronunciation adalah pistachio. Dari bahasa? Gue gak tahu. Tapi spellingnya begitu. Spellingnya pistachio. Dan pistachio itu source-nya nggak di lokal Indonesia. Mereka itu kita langsung ambil import dari USA. Yeah. Sebenarnya yang bagus lagi tau gak sih apa? Turki. Ya, Turki itu Iran. Green pistachio. Dan harganya itu ekstrim. Gua merasa itu bagus banget. Itu mantap banget ya. Gua udah itu gradingnya gila, banyak banget. Gradingnya banyak banget. Mereka tuh bikin jadi A, B dan C gitu ya. Yap.
Ya, beda banget. Jadi jenis-jenisnya, sortirannya dan lain-lain itu banyak banget kayak gitu. Dan untuk lu, jadi yang kayak yang ini untuk makanan apa, yang ini untuk apa tuh ada emang spesifiknya. Iya, spesifiknya ya. Grade A untuk beberapa makanan kelas atas, B untuk yang menengah, C itu untuk yang lebih masif gitu ya. Dan spesifik juga kadang misalkan kalau baklava yang jenis apa harus pakai yang mana kayak gitu-gitu. Rasa berubah gak sih selain warna? Karena seinget gua kalau grade berubah Beda. itu hijau banget. Yang C itu sampai warna coklat. Ada yang merah malah. Wow. Warna merah. Ada merah kayak orange something kayak gitu. Itu actually enak buat di roast sama salt gitu, di cemil-cemil. Oh wow. Jadi pistachio-nya aja kita makan langsung sebagai cemilan. Makan begitu aja kayak gitu. Jadi ini lo pakai pistachio nih ya. Pistachio. Oke, lu sebulan bisa habis berapa banyak nih jualannya? Lucunya, kalau gue cerita, gue tuh baru launching ini di September iya. Berarti sampai ke Oktober kita baru 1,5 bulan nih sebenarnya. Jadi mungkin comparisonnya September itu gue pakainya sekitar 60 kiloan. Oktober tiba-tiba 0,5 ton habis dan kita lagi import lagi 0,5 ton. Wow. Jadi total kita 1 ton lagi Serame kita produksi. Itu ya. Tiba-tiba gila dari 60 ke 1 ton. Bisa jarang loh ya yang viral itu satu dunia. Ya, jarang ya? yang viral satu dunia. Jarang. Lo kalau apa? You name it. Cappuccino cincau. Ya, cuma di Indonesia. Mixu es krim juga cuma di beberapa negara doang. Betul. Negara satu dunia. Negara tinggi nggak tertarik. Nggak masuk. Cuman baru ini yang gua relate. Coba mungkin kalian bisa bantu komen atau apa, produk apa lagi yang itu sampai satu dunia. Ya. Jarang kan. Dan lu juga mengalami kegilaan permintaan karena pistachio itu identik dengan pistachio kunafe, benar gak? Yes. Dan lu memproduksi kunafe sendiri. Yes. Can you tell me about it? Kayak gue penasaran. Oke guys, jadi ini dia hal yang lagi dicari-cari semua orang. Anda lagi cari ini kan? Lagi cari ini kan? Silahkan dicoba, dikontak Kairo. Gua pribadi, gue tahu gue dikontak sama tim lu untuk datang ke sini podcast. Thank you so much. Tapi di minggu yang bersamaan, gue lagi mencari kunafa dan pusing banget nyarinya. Gue setiap toko cuma ada 5 kilo, 3 kilo, 1 kilo. Akhirnya gue cari waktu itu di Google. Gue cuma ketik supplier kunafe. And then perusahaan lu muncul. Ya, perusahaan lu muncul. Oke. Pas gue lihat, ini mah bumbu India semua nih, bukan kunafe. Cuman gue ngerasa, ini walaupun bumbu India, gue yakin dia punya good supply chain tentang barang-barang yang Arabian atau mungkin yang Middle Eastern ya. Kayak gue coba kontak, ternyata lu punya kapasitas yang cukup memuaskan buat gue pribadi. Gue kenal Kairo dan kapasitas lu cukup besar. Hopefully makin besar lagi. Amin, kita lagi berusaha. Kalau enggak kita nggak dapat barang. Thank you. Jadi guys, ini klarifikasi juga ya. Jadi ini tren ini spikingnya luar biasa banget. Parah. Jadi kalau menjawab pertanyaan lo, naiknya berapa? The lowest thing yang gue bisa mungkin 1000 kali lipat tuh nggak percaya. 1000 kali lipat dari permintaan standar. Dari permintaan standar 1000 kali. Dan kalau gue bilang mungkin 5.000 kali lipat bisa. Yes, 5.000 kali lipat. Segede itu. Ya anggapnya gini lah, mungkin sehari ya maybe berapa puluh gitu kan. Tiba-tiba tuh udah mainnya tuh udah per hari tuh tontonan gitu loh. Dan kita nggak bisa nge-supply itu semua gitu. Dan kita nggak mau naikin harga. Jadi kalau emang harganya segitu ya udah segitu. Barangnya nggak ada, sesimpel itu aja. Daripada aji mumpung kan kayak aduh gue nggak suka lah kayak begitulah. Nah jadi ya gue pengen jujur aja, barangnya nggak ada gitu kan. Jadi kita paling bisa kasih betul sedikit-sedikit. Tapi tenang guys, buat kalian yang mau usaha atau apa berkaitan sama kunafa, mohon ditunggu ya gitu. Sebentar lagi kapasitas kita bisa berapa ya? Sebentar gue hitung ya. Kemarin di kalkulator, I think kayak 1 ton atau 1 ton sehari bisa 1 ton 1 hari. Waduh, kira gue mau ambil bisa. Semuanya, tengah sanggup. 1 ton sehari bisa, tapi mohon ditunggu, kita lagi preparing dulu. Karena ada hal-hal yang harus dirubah lah, kayak listrik, nggak bisa single phase, harus 3 phase. Staff dan lain-lain itu harus diatur dulu sih. Apalagi barang ini cukup ringkih. Yes. Banyak banget pengiriman experience gue beli di online, mereka tuh gak peduli untuk kasih gel pack segala macam, jadinya pas nyampe ke rumah, terus mereka juga kita buat belinya nggak same day atau instan, belinya dipakai
paket-paket JNE gitu yang 2-3 hari. rusak. Nyampe-nyampe udah bau dan udah rusak. Rusak. So it's very tricky lah. Ini bukan barang yang gampang di manage, dan kalau lu bisa manage sampai setahun itu very happy for you. Bisa lebih juga sih, karena ini barang kelihatannya kayak lu mikir gini gak sih, ini kan tepung gitu kan? Tepung berapa sih sekilo gitu kan? Iya, bener. Kok ini mahal Kok gitu ini kan? mahal ya, bener. Karena emang lama prosesnya, jadi dia ada mesin berputar, itu keluar adonannya harus pelan, gak bisa kenceng. Benar. Gitu kan, terus dikolek, harus ada apa sih namanya, dikasih apa sih kayak oil or something, butter atau apa gitu, untuk dia bisa apa namanya lewat jalurnya jadi jadi harus ada proses-proses seperti itulah. Iya, soalnya pendinginannya. Jadi yang bikin mahal itu sebenarnya bukan di barang tepungnya, tapi di prosesnya yang lama. Too complicated gitu. Wow. Seakan-akan gitu. Jadi emang complicated banget sih juga enggak sih actually sebenarnya. Cuman ya butuh proses gitulah, seperti itulah gitu kan. Okay. Tapi menurut lo nih, tren kunafa bakal kayak apa sih menurut lo ke depan? Ini pendapat gue. Iya. Pendapat gue, disclaimer, cuman kalau yang gue lihat, gue prediksikan ini 6 bulan gue jualan. Tren aja ya. Tren yang akan gue jual selama 6 bulan, gue akan ride the wave. Tapi gue gak akan ikutan. Maksudnya, gue tau yang terkenal itu kan sebenarnya kan originalnya adalah fix coklat yang rasanya pistachio kunafa. Sebenarnya itu originally. Cuman ternyata ini pun baru tahu, dulu itu sebenarnya kunafa itu nggak dipakai buat pistachio ya. Biasanya dipakainya untuk dessert yang Middle Eastern. Malah lu sempat mention buat kunafa gitu. Buat kunafa, yang kan akhirnya dicampur menjadi isian coklat. Tapi isiannya ini pistachio kunafanya itu bener-bener sana dipakai ke hampir semua brand. Brownies lah, donat lah, ya kan. Abis itu semua dessert ya kan, pancake semua ditaruh pistachio kunafa dan rasanya enak banget. Gua akui. Pistachio dan kunafa itu enak banget. Iya. Nutty. Terus pistachio itu kan rasa yang mewah ya. Kalau kita cobain, betul, mewah. Very very rich. Nggak terlalu lebay rasanya, nggak kayak peanut butter, mewah, wangi, dan kunafa itu crunchy-nya itu benar-benar bisa long lasting. Iya. Gue suka banget teksturnya, dan itu pas di-combine itu benar-benar rame lah. Kita sampai banyak permintaan juga yang actually cukup ekstrim. Kalau kita itu mungkin nggak nyampe 1000 ya, kita 60 ke 1 ton per bulan. 60 kilo 1 ton berapa ya itu? Mungkin 20 kali lipat lah ya. Lu kan satu brand. Iya. Lu bayangin semua brand dessert. Bener. Semua mau bikin kunafa. It's so crazy. Pakai itu. Jadi kita tuh udah kayak melayani sejagat raya lah ini ya. Udah ini banget sayangnya gitu ya. Gue nggak tahu kalau ini bakal spiking. Kalau gue tahu spiking dari sekarang, dari prepare gue udah prepare dan gue bisa ride this wave. Ya, tapi that's business yang kita nggak pernah tahu persiapan. Itu dia. Dan menurut gue sekarang as entrepreneur, seberapa cepat aja kita bisa adaptasi dan coba siapin sebanyak mungkin yang bisa kita siapin tanpa naively berpikir ini akan selamanya ada. Karena mungkin itu yang gue pelajarin sebagai entrepreneur juga. Nothing lasts forever. Betul. Apalagi F&B. Tahun ini laku, tahun depan masih yang lain yang laku gitu kan. As long as kita masih in the same value, gimana kita jual barang yang real ingredient. Banyak yang jual selai pistachio, tapi dicampurannya sama gula dan lain-lainnya yang terlalu banyak. Kalau kita pakai pistachio-nya itu kita 32%. 32% apanya nih? Gulanya? Enggak. Apanya? Pistachio-nya. Jadi sepertiga dari ini tuh pistachio asli. Sisanya itu cocoa butter dan a little bit of sugar. Sama kita pakai krim, plant-based creamer. Ini ada itunya nggak sih? Ada kunafanya nggak di situ? Yang ini belum. Karena yang kunafa sold out. Jadi gue launchingin dulu. Maaf, belum bisa supply. Iya, gue masih menunggu nih. Kapan nih Kairo nih mau ngirim supply kunafanya? Saat ini harusnya sih kalau lu kita bisa squeeze lagi lah pokoknya lah. Wow, happy banget tuh Hier. Ya ampun, penjualannya melonjaknya ekstrim. Gue bilang tadi kayak 5.000 kali lipat mungkin iya gitu. Wow. Se-ekstrim itu. Itu market yang cukup emotionally crazy. Cuman gue udah batasin ini 6 bulan. After 6 bulan, kalaupun masih naik, gue udah let go untuk perkecil kapasitas gue karena bukan karena gue nggak mau opportunity. I think I'm good with 6 months gue ride the wave. Abis lebaran, I think it's enough for me to adjust dengan kapasitas yang secukupnya aja. Karena kalau gue invest terlalu banyak, nanti ujungnya mesin yang gak kepake itu terlalu banyak. Beban yang gak kepake terlalu banyak. Gitu. Jadi 6 bulan, after that gue close beberapa production yang terlalu besar. Jadi gue gak invest too much juga on one product yang terlalu emotional. Kebayang. Gitu. Jadi ya itu sih. Gue gak tahu. Tuh gue gak bisa prediksiin
Ini setahun per 2 tahun 3 tahun ya. Tapi kalau menurut lo gitu ya berarti ya. iya 6 bulan. Habis 6 ya. bulan gue enough, gue gak perlu nambahin kapasitas. Kebayang. How about you? I think ya, in my personal opinion, untuk tren kunafa pistasionya, maybe yes, gue agree. Itu akan turun. But the interesting part adalah karena orang udah jadi tahu nih. Orang jadi tahu. Market Kunafa, price-nya jadi luas sekarang ya. Yes, kunafa orang jadi tahu, pistachio-nya juga Jadi orang tahu, udah tahu. Sehingga akan keluar produk-produk lain yang menggunakan bahan-bahan tersebut. Gue setuju. Orang akan inovasi lanjutan dari sini. Yes. Actually kalau existing customer gue, ada brand-brand yang apa sih tuh kalau makan agak mahal-mahal itu sebutnya apa ya? Fine dining gitu ya. Mereka tuh bikin si kunafa ini buat tahu nggak sih? Udang goreng gitu tuh dikasih coatingnya gitu. Oh. Jadi crunchy gitu. Wah itu enak banget sih pasti. Ya itu mereka bikin kayak begitu. Jadi ini versatile banget, bisa dipakai buat di mana-mana. Gue setuju karena itu bukan rasanya tuh ya udah dough. Cuman crunchy-nya itu nggak bisa digantikan. Tapi gue setuju sih. Kalau kita bikin sendiri, gue nggak yakin bisa se-crunchy ini. Ini tuh kompleks banget. Ini kok susah. Gue kaget sih. Ini kan gue campur ke dalam selai kan. Selai itu kan ada cocoa butternya, minyaknya tuh banyak banget. Ya kan cocoa butternya kan? masih crunchy dong sebulan. Gue bingung ini barang apa. Tapi kita mesti roast dulu ya. Iya, nggak bisa kalau langsung ya nggak dapet. Ya. Karena kalau di Arab sendiri itu nggak cuma kunafa. Kunafa tuh bisa dibentuk-bentuk, ada yang kayak apa sih begini. Terus nyokap gue tuh dulu bikin kayak permen. Jadi kayak dia pakai yang kayak itu susu kental manis Oke, susu kental manis, oke. Campur sama ini. Oh. Tapi itu di oven lagi, di bake lagi. Di bake sampai jadi keras gitu ya. Iya, agak keras, jadi itu dimakan lagi. Oh, itu terus enak sih ada kayaknya. juga kunafa tuh dibikin kayak sarang burung. Oke. Terus dikasih pistachio utuh di situ. Ya ampun. Dimakan. Jadi menurut gue inovasinya akan terus berkembang. Tapi gue setuju. Gitu. Gue setuju Tapi banget. untuk itu maybe akan lebih stabil lah. Orang market nggak akan emotionally ikutan tren, tapi banyak market yang akan udah mengetahui, oh ternyata ada opsi dough lain nih. betul, Wow. bikin lain. Itu gue I like the idea of ini jadi terkenal juga ya. Ada lagi yang another phyllo pastry buat baklava. Baklava ya, Nah, bener. itu kan juga kan dia tipis, crunchy juga kan. Maybe buat another produk pasti menurut gue akan ada trennya lagi sih itu. Gue setuju, karena bukan cuma soal ini sesuatu yang unik, tapi ini juga sesuatu yang enak. Yes. Secara texture ya, it gives so much rich texture juga. Terus rasanya tuh agak gurih ya. Aslinya iya, pasti gurih. Asli gurih ya? Aslinya iya. Iya, karena pas gue makan tuh kok rasanya tuh jadi lebih balance gitu. Iya, karena memang dia kalau di aslinya tuh Timur Tengah tuh dia harus dikasih kayak simple sirup gitu loh. Oke. Manisnya dari situ, Oke. bukan dari adonannya itu. Oh, Adonannya jadi adonannya harus tawar ya. Agak tawar. Tawar ke arah asin sedikit. Iya, asin mungkin karena butternya. Asin sama butter ya. Oke lah bro, kita cobain boleh? Boleh kita cobain. Yang pistachio-nya. Silakan. Ini jangan, masih mentah. Masih mentah ya, belum kita open. Nanti kalau udah dikirim kita akan bikin lagi. Oke, mantap. Oke. Nah, tapi pistachio ini juga Bikin sendiri nih semuanya ya. Ya, kita giling sendiri. Kita import dan kita giling sendiri everything supaya kita percaya ingredient dari mana sih berasalnya. Iya. Lu giling tuh si kulitnya tuh lu buang dulu apa gimana? Kulitnya pasti kita buang. Jadi kita rebus. Lu pakai metode Kita rebus, kita kupas kulitnya. Kupas satu-satu. Baru kita roasting. Dan Oke, itu kebayang. lama banget. Lama banget. Dan Iya. warnanya biasanya turun kan? Warnanya turun, benar. Oke. So, ini ya. yes, diaduk dulu. Pistachio. Kacang mahal. Kacang mahal, bener, kacang mahal. Kacang mahal. Ini harus diaduk-aduk dulu. Aduk dulu ya. Iya. Karena tadi kan kita sempat taruh di itu ya. Iya, di chiller selit bit ya. Cepet banget tapi emang ya. Iya, karena cocoa butter content itu yang bikin dia jadi ini ya, keras jadinya. Teksturnya jadi bagus. Kemarin tuh gue habis nge-review itu, bikin video nge-review selai juga sebenarnya Oke. actually. Tapi dari Turki brandnya. Oke. Nah, gue mau bandingin nih, ini sama yang di Turki gimana nih. Wah, deg-degan nih dibandingin sama yang aslinya nih. Tapi dia itu ada susu, ada ini, ada itu banyak banget Pistachio campuran. juga? Iya. Wow. Coba ini yang pure-nya nih, yang Pure-nya lebih ya. lebih sehat. Asli pistachio. Oke. Enak. Wah, thank you. Smooth banget loh ini loh. Lega banget dengarnya. Guilt free sih bener sih emang berasa. Rasanya 32%. Ini gue suka nih. Jadi waktu itu gue nge-review si brand yang dari Turki itu. Iya. Dia juga sama, dia nulis pistachio-nya berapa persen. Oke. Nah menurut gue
lu nulis berapa persen itu jujur itu bagus. Oke. Jadi customer expect kan, oh ini berapa persen Iya. gitu. Bener. Iya, oke sih. Dan lu kasih tadi ya lemak kakao tadi, creamer nabati itu apa ya? Ya, sebenarnya basically itu krim yang berasal dari tumbuhan. Apa sih kayak santan gitu kan? Enggak sih, sebenarnya creamer kopi. Creamer kopi. Ya. Tuh, oke. Gula, tebu, minyak biji bunga matahari, lesitin kedelai. Oke. Mantap. Enak. Thank you so much. Mantap. Mungkin a little bit of story. Sambil nyemil. Gimana juga a little bit of story kenapa kita keluarin pistachio ya. Nah. Gue bersyukur banget kita bisa keluarin pistachio. Bahkan ini lebih mahal daripada hazelnut. Ya karena harga misalnya jauh lebih mahal lagi daripada hazelnut. Cuma waktu itu kita bisa berani bikin barang yang semahal ini cuma gara-gara satu step kita bisa beraniin diri untuk bikin hazelnut kita lebih premium. Karena lebih premium akhirnya kita jadinya memilih supplier kita juga yang cuma jual barang premium. Supplier yang jual barang low grade kita udah kita cut off. Karena nggak sejalan lagi sama misi dan visi kita sebagai brand. Akhirnya karena kita mengenal lebih banyak lagi supplier premium, we end up dikenalkan sama pistachio. So menurut gua kesuksesan itu bukan satu kali, tapi itu sebuah perjalanan yang leading us to more success. Jadi pistachio will never happen kalau nggak ada hazelnut ini. Oh, gara-gara itu. Ya. Tapi ini makin lama makin gua makan gitu ya, makin keluar rasa natural pistasionya sih. Jadi kayak ya just enjoying aja gitu loh. Sekarang kita cobain hazelnut juga ya. Iya. Jadi mungkin ini a little bit of entrepreneur journey juga yang gue alamin. Tahun lalu gue join satu event, satu organisasi entrepreneurship yang buat gue jadi berubah mindsetnya. Karena gue dapat coaching gitu, namanya EOA. Itu entrepreneur bayar atau berbayar. Tapi itu coaching gitu loh. Dan itu menurut gue hal yang menarik banget. Itu mirip kok sama kita ngobrol gini. Jadi kan kita tukar mindset ya. Betul. Salah satu mindset yang kita lakuin, gue ubah di proses itu adalah gini. Pertama, as an entrepreneur kita harus fokusnya bukan produk apa yang bisa kita jual, tapi siapa yang akan kita serve. Siapa? Ya, itu lebih penting. Karena mungkin di awal-awal gue udah tahu nih siapa yang mau gue serve. Cuman dilanda banyak masalah, contoh bahan baku kan kita mungkin lu mengalami ya, karena lu pure bahan baku semua ini pasti naiknya ekstrim ya. Nggak ada bahan baku yang turun harganya. Bahkan ada beberapa bahan baku yang jumping high. Bisa mungkin tambah 50%, 100%. Oke. Gitu. Nah, itu menyebabkan gue jadi panik. Karena kenapa? Kan gue mau jual sesuatu yang affordable. Ya kan? Tapi juga good ingredient. Akhirnya lama-lama dengan harga bahan baku yang naik, gue gak berani jual barang yang terlalu mahal. Ketakutan gue membuat gue creating produk yang mediocre. Jadi gue bikin barang yang yaudah seadanya aja lah. Yang penting plant based, tapi hazelnutnya gue pakai sedikit. Ya kan, ingredientnya nggak terlalu bagus banget. Itu gue launching ini tuh dia 2 tahun lalu. Tapi ternyata nggak laku. Nggak laku, sama sekali nggak laku. Dan di situ gue nggak tahu kenapa nggak laku ya, sedih banget. Padahal gue udah jual affordable. Ternyata di situ yang hal yang gue pelajarin adalah gini. Gue lupa siapa yang gue serve. Orang yang gue serve adalah orang yang conscious pada healthy food. Dan orang yang sadar sama healthy food. They will pay more untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dia nggak pusing soal harga lebih murah. Yang dia pusingnya adalah apakah ini baik buat gue atau enggak. Gue lupa ini tuh sampai akhirnya gue coba remind myself untuk siapa sih yang kita serve selama ini di bisnis. And then akhirnya gue coba reformulate. Jadi hazelnut kontennya gue kaliin 3. Waktu itu jadi mahal banget. Dulu gue jual ini 40 ribuan. Sekarang gue jual ini sampai 100 ribu. Mau naikin? Gue 2 kali lipat. Karena gue tahu gue melayani orang dengan cara yang salah. Orang-orang yang mau cari barang yang sehat dan yang baik pasti nggak akan appreciate barang yang gue bikin agak murah-murah gitu loh. Tapi gue juga takut ini bisa laku nggak ya karena terlalu mahal. Karena kan ingredient hazelnut sendiri kalau raw itu kan mahal banget. Bisa harganya berapa? 500 juta ya kan, at least 1 kilonya. Dan lo nggak tambahin perisa tadi? Gue nggak tambahin perisa apapun juga, pakai cocoa butter juga, everything's expensive di bahan bakunya. Akhirnya gue coba create dengan satu di otak gue. Kalau ini nggak laku, ya udah gue delete produknya. At least gue udah coba untuk give better kepada customer kita. Jadi benar-benar brand promise-nya kita coba ingat lagi tentang janji kita sebagai brand kepada audience. Akhirnya pas gue keluarin lagi, ini kemarin September, penjualnya jadi naiknya sekitar 10 kali lipat. Really? Iya. Wah. Iya, jadi lo memberikan
ilmu baru juga nih buat teman-teman viewers yang nonton. Iya. Harus belajar tadi ilmunya nih daging banget ya. Kita harus tahu apa tadi? Siapa yang kita serve? Siapa yang kita layani? Siapa yang kita layani? Bukan Apa yang bisa kita buat. Itu nggak sepenting itu. Yang paling penting siapa yang bisa kita layani. Apakah janji kita sebagai brand sesuai nggak sama orang yang kita akan layanin? Kalau enggak, ya udah. Market akan menentukan sendiri kok ini nggak laku. Nah, tadi kalau pas lu bikin ingredients yang lebih bagus 3 kali lipat dan lain-lain, lu memberitahukan ke customer-nya tuh gimana caranya? Ini. Halo, sekarang kita 3 kali lipat loh, atau gimana? To be honest, gue cuman paling ya a little bit of rebranding ya. Kayak bajunya gue ganti. Pasti. Bajunya itu ininya. Ini baju guys soalnya di bahasa packaging. Oke, sorry. Gue juga sorry. Soalnya di bahasa anak kantor ini bajunya nih masih ganti gitu. Karena kan baju ya kan sebenarnya. Gitu. Ya bajunya harus gue ganti. Terus gue bikin, gue ngerasa gue nggak apa-apa borosin sedikit for things yang lebih mereka butuhkan. Contoh box yang lebih banyak informasinya. Jadi bukan cuma good doang. Tapi kita bahkan kasih informasi comparison sama leading brand. Wah, ada N bintang. Aduh. Ada N bintang. Maksud Anda siapa ini? Terus ada apa lagi? Sugarnya berapa? Hazelnut ratio-nya berapa? Total energinya berapa? Oke. Berani ya dia ya. Iya, coba tahu itu siapa kan? Iya, gue nggak tahu siapa. Nggak ada tahu siapa. Ya udah. Ningsih misalkan. Gak ada yang tahu gitu. Bener. Out with the old. Gimana? Out with the old, in with the new. Oh, karena lu tadi ganti. Karena gue ganti semua resepnya. Jadi take out semua yang lama, kita ganti semua yang baru. Everything. Wow, I like it. Ngomong sorry, lu sehari kalau ada order bikin selai begini, lu bisa bikin berapa banyak? Oke, it depends on the season. Jadi kita tuh rame di hampers, actually. Gue ngomong kalau di bulan biasa, mungkin kita 1 bulan itu kita menghabiskan sekitar 800 kilo coklat per rasa ya, plus minus. Kalau di high season kita bisa sampai 8 ton sampai 12 ton. Itu per apa? Per bulan? Per bulan. Enggak, kalau misal gue mau beli nih, gue mau beli dong itu selai pistachio misal. Oke. Bahan ada lah, anggap semua. Lu sehari bisa produksi berapa ton? 1 ton. 1 ton sehari 1 ton ya? 1 hari. Oke. Ya jadi kalau misalnya kalau ini gue bisa tahu mau menghubungi kemana gitu. Kita kan bisnis kan gitu kan. Ya, bener banget. Connecting aja. Bener gitu. setuju banget. Nggak semua bisnis punya ciri khas dan strength mereka masing-masing. Betul. Dan kita saling tutupin ketika ada yang mencari untuk hal seperti kunafe. Abel udah komen Cairo pasti. Thank you Karena so much. mereka satu-satunya supplier yang berani kasih tau gue quantity per harinya mereka bisa berapa. Makasih. Yang lain cuman nanti ya kan semoga ada. Nanti ya kan semoga ada. Gue jadi capek. Kita kan butuh kepastian ya. Butuh kepastian, betul. Aduh, yang ini gue chat adminnya, dia coba bilang bisa kak segini kapasitas kita. Nanti kita kirim sampel. Dan gue dikirimin sampel sama lu for free. Udah dikirim ya? Dikirimin for free ya. Udah kita lagi coba. Udah lagi coba. Oke, siap. Coba. Dan kita very excited dan gue ngerasa itu service yang bagus dari apa yang kalian lakuin ya. Thank you so much. Amazing. And kita doing something yang mungkin orang lain tidak lakukan. Tahu gak sih kita bikin video packing? Video packing? Packing. Kalau brand lain minta customer bikin video unboxing. Ini kalian yang bikin? Kita bikin video packing. Untuk semua customer. Apapun. Mau bisnis, mau pribadi satu-satu. Semua kita bikin video packingnya. Jadi sebelum kalian kirim ke kita, kalian videoin, ini saya kirim yang baik. Dan kita kirim video itu ke customer. Gila, itu trustworthy-nya itu tinggi banget. Kita bikin itu. Pak, Ibu, terima kasih ordernya. Ini pesanannya. Ini video loh ya. Ini barangnya ini, terus ada bonus atau apa, kita kasih bonusnya ini ya, bla bla bla, selamat berbelanja dan lain-lain lah, terus kita kirim. Wow, itu sebelum barang sampai video udah nyampe. Wow, amazing. Gila, lu benar-benar ngelawan arus. Ketika online shop minta mereka yang videoin, ini lo yang videoin buat mereka. Videoin dulu. Jadi lo nggak perlu video unboxing pun, kita udah punya proofnya. Wow, amazing. Kita lakuin itu. That's good strategy, tapi cuma untuk orang yang niat. Capek banget bro, kalau bikin sebanyak itu kan lo bayangin customer ada berapa per hari, terus bikin video terus. Tapi buat kita nggak ada masalah. It's your commitment lah ya as a brand. Yes. Keren. Gua happy banget denger dan very proud of Cairo juga. Thank you so much. Semoga Cairo menjulang tinggi di musim kunafe ini. Ya. Amin. Jadi kita akan coba yang hazelnutnya nih ya. Hazelnut ya. Oke. Ini hazelnutnya. Wah, kita aku suka. Cobain. Iya. Wah, ya. hazelnutnya. Rasa sekali ya. Kita cobain nih ya, kita aduk ya. Silakan. Ini mungkin sesuatu yang bikin kita jadi puas makan.
tanpa harus tambahin lebih banyak gula gitu. Mantap. Cobain ya. Silakan. Tapi bener sih, lu nggak kasih vanilla berarti di sini ya? No. Iya, kalau yang lain-lain itu kan Dikasih berasa flavoring vanilla, iya. susunya apa, ininya apa. Ini enggak guys, kayak ya natural gitu loh. Ya, jadi kalau makan ya udah cuma hazelnut dan coklat. Yes, lo nggak expect something wangi yang gimana-gimana gitu kan. Karena emang sini ya tadi again, health benefit juga yang kita harapkan. Ya, setuju banget. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget bro. Seriusan? Wah, gila, happy to hear. Enak banget beneran guys. Wow. Ini kelihatan kan raut mukanya Wah, kan? kelihatan banget. Wah, aduh. Enak. I think ya karena emang hazelnut enak ya. Hazelnut enak banget. Cuman ya tadi again kalau lo comparing brand ini sama brand yang itu, Iya. ini wow. This is so good. Gue happy banget sih nyobain ini. Wah, nggak bisa berkata-kata guys. Enak beneran. Hazelnutnya berasa, coklatnya oke. Ini kan selera ya. Selera, jadi kalau iya. lo tanya apa sih tadi pistachio atau apa ya? Ya gue suka pistachio pastinya kan. Cuman Iya. ini hazelnutnya beneran oke, mantep banget guys. Wah, jadi pinjemin lagi ya. Kalau hazelnut sama coklat, gue lebih prefer hazelnut as rasa ya. Oh, serasa. As rasa. Oke. Tapi as kalau lo mau ini benefit health ya Coklat is better. Ya, coklat benar banget. Kebanyakan makan beginian asam urat gak sih? Bisa jadi loh. Karena kacang, atau mengandung kacang ya. Jadi kayaknya harus makan dengan in moderation. Iyalah, lu jangan makan segini Jangan sehari. Yang benar aja. Bener. Tapi kayaknya ya, mungkin yang asam urat itu yang suka makan. Gak tau, kan nyokap gue juga asam urat. Tapi dia gara-gara doyan emping. Emping Kan emping kan gak mungkin satu, pasti sekali makan sebungkus. mau terus. Ya kan? Emping itu kan ada biji mejo ya, itu asam urat tinggi banget. Iya ya. Ya, Apa sih namanya uric acid atau apa sih istilahnya tuh? Iya. Gua gak tahu deh. Ya benar. Ini botolnya apa sih namanya? Packagingnya ya. Packagingnya ya. Wow. Ya itu yang kita lakukan lah secara perbedaan. Gue serius, gue suka banget nih hazelnut ini. Wah, gila, thank you banget bro. Seru. Ya, actually ya, fun fact, dulu gue tuh agak sedikit minder sama apa yang gue jual. Enggak lah bro. Pede. Ini bukan karena lu di samping gue. Kelihatan kok di ekspresi. Jadi orang-orang juga bisa ngeliat lah. Kalau misalkan gue coba. Iya. Wow. Ya udah gitu kan. Ya. Ya kayak tadi mungkin di coklat. Enak. You have things yang selera lu yang lebih pas gitu ya. Selera, benar. Ini enak tapi ketika lo bilang, oh ini gak ada campur. Nah, kan pertanyaan gue itu tadi kan. Benar. Lo pisahin atau lo campur atau ternyata enggak. Wow. Kalau lo ngerti produk, ngerti khasiat, ini bagus banget gitu. Cuman BTW, gue minder itu sebenarnya bukan tahun ini, tahun lalu. Tahun lalu? Sebelum gue revise semua produk gue. Oh, karena jadi lo bilang gak laku ya? Gue bukan cuma gak laku yang bikin gue minder. Apa? Karena gue tahu barangnya nggak sebagus-bagus itu amat. Gue incarnya supaya affordable. Gue nggak melayani market gue dengan benar. Gue cari supaya murah. Ya. Salah strategi, salah melayani juga. Akhirnya pas gue coba ubah, gue personally I'm really proud of what we do. Jadi menurut gue refleksi kita tentang kebanggaan kita itu nggak bisa kita bohongin kok. Seberapa kita percaya sama barang kita, itu proudness-nya tuh keluar dari dalam diri ya. So yeah, I think I'm really grateful kalau lu benar-benar suka sama rasanya, karena itu bakal benar-benar bikin kita ngerasa proud dan ngerasa perjuangan kita bikin barang lebih mahal jadinya nggak sia-sia lah. Dan lu R&D, ini R&D-nya lu? Ya. Karena background produksi ini, gue kenal banyak supplier, jadi gue jadi dapat pilihan-pilihan yang lebih bagus lagi lah sebagai suppliers gitu. Enak ini. Wow. Ini ING-nya ada kan di sini ya? ING apa ya? Informasi legacy. Ya, informasi legacy ada. Lo taunya nutrition fact. Nutrition fact, bener nutrition fact. Gula totalnya cuman 2,3 gram. 2,3 gram per 1 tablespoon, 10 gram. Jadi cuma 20%. 1 tablespoon. Bukan teaspoon ya? Bukan teaspoon, 1 tablespoon. 1 tablespoon berapa gram sih? 10 gram. Ya, berarti ini berapa? 23%-nya berarti ya? 2,3%-nya, jadi 2,3 gram ya? Iya, 23%-nya, sorry. 23%-nya kalau itu 10 gram misalkan? Ya, jadi 23% itu adalah gula. Sisanya adalah pure hazelnut dan cocoa butter. Dan cocoa itself lah ya. Lo harus bikin versi lagi yang more less sugar lagi. Oh, itu malah menurut gue ya sih. Lo bikin lagi. Maybe just 5% maybe. 5%. Wah, that's good. Bikin aja
apa sih istilahnya gitu kan, more Less sugar. less sugar. Iya, less sugar version. Ini udah less sugar, extreme less sugar. Extreme less sugar. Kita turunin lagi. Turunin Tapi lagi. lucu ya, jadi semangat banget kita menurunkan bahan-bahan yang nggak perlu jadinya. Iya, dan tapi again segmen marketnya spesifik. Spesifik. Gua nggak bisa melayani semua masyarakat. Nggak bisa. Karena menurut gua ini udah cukup manis, lu turun lagi masih bisa harusnya. Ya. Masih bisa, tapi congrats karena base-nya lu emang udah enak. Jadi itu cuman permainan gula doang. It's Iya. not an issue lah menurut Iya. gua. Wow. Thank you. Mantap. Berarti produk selai 3 jenis ini ya? Kita ada macam-macam, ada matcha. Oh, ada matcha juga. Ada matcha juga, ada ini juga nih. Ini almost dark chocolate, hampir dark chocolate. Yang gelapnya tadi ya? Iya, versi justru lebih manis karena banyak banget lebih. audiens yang pengennya manis-manis. Tapi kita nggak mau kasih yang terlalu manis. Jadi almost dark chocolate masih 55% sih. Lidahnya ya kayak orang tuh kalau udah kebanyakan gula jadinya ini sih ya. Pinginnya more and Pengennya more. more sugar. Kalau gue karena udah menghindari itu, jadi kayak menurut gue kan ini udah kemanisan nih bro, iya, kurangin bisa lagi. turun lagi. Bener banget. Karena iya sih tergantung itu. Ya kayak orang biasa makan micin kan apa kurang gurih Bener gurih banget, gitu. bener banget. Kalau matcha lu bikinnya gimana? Sebenarnya matcha itu sebenarnya basicnya itu adalah cocoa butter. Mm-mm. Terus kita tambahin ceremonial grade matcha. Gitu. Jadi pakai matcha yang kelasnya tinggi. Mhm. Karena kalau yang kelas tinggi dia pakai dikit doang, sekitar 3% itu kuat, strong rasanya. Gitu. Terus juga pahit sama wangi itu balance. Gitu. Wow. Cuman gue nggak bring karena personally gue nggak gitu suka matcha. Jadi Lu nggak gue suka pas matcha? gue jual matcha gue cuma kayak people likes it, cuman gue biasa aja gitu. Sedangkan tim-tim gue pada suka matcha gitu Gue kan. suka. Lu suka matcha? Baru tadi pagi minum matcha. Harusnya gue bawa ya. Tapi it's okay. Apa namanya ya? Gue biasanya minum itu sih pakai kayak oat milk atau apa gitu Paham. kan. Jadi no sugar added. No sugar. Oke. No sugar. Jadi emang Wow. begitu aja gitu kan. Tapi kayaknya sih dari oat milknya maybe I think udah ada gulanya. Ada kandungan gula dari oatnya, benar. Jadi berasa dikit Manis lah dikit, gitu lah. habis itu ada creamy aja gitu Iya, ya. jadi buat gue tuh sekarang gue nggak minum kopi, jadi gue minumnya either pure hot chocolate kayak Hot coklat gitu atau matcha. matcha. Oh, itu Dua source itu. caffeine yang bagus buat lo sih. buat gue pribadi ya. Wow. Wow bro, kita udah kemana-mana gitu ya. Kita ngomongin bisnis lah ya kalau gitu Oke, sekarang. boleh. Lu berarti bisnis 2019 ya? 2019 akhir, tapi officially mungkin 2020 awal ya. Sebelumnya lu kerja apa sih? Gue kerja di sebuah pabrik manufaktur sebagai orang Oh produksi. yang dari itu. Jadi awal lu apa sih lulus kuliah atau gimana? Gue gak lulus kuliah. Gue stop di tengah-tengah semester 6. Kenapa bro? Pilihan. Pilihan. Iya. Gue gak ngerasa kuliah itu for me. Apa sih sejujurnya drop out ya? Drop out Iya. tuh dikeluarin atau Enggak dia keluar sih? gue yang keluar aja sih. Lu yang minta Gue yang keluar? keluar ya, karena pilihan waktu itu. I think ini gak ada benefitnya buat gue secara pribadi, dan pas gue lihat juga nilainya, value biaya kuliah, gue lebih I'd rather have that money untuk hal yang lain lebih baik gitu. Akhirnya gue langsung jumping gitu kerja di umur 20-an, OTW ke 21 tuh selama 5 tahun ke pabrik ini. But I'm sorry, lu dari keluarga yang maksudnya cukup secara finansial atau kurang atau Quite gimana? Quite okay. Kita privilege tapi kita nggak berlebihan lah. Paham, gitu. Dan tapi lu tetap memutuskan untuk bekerja. Iya. Soalnya bokap gue bilang gini, nih lu lihat ya, harga kuliah segini, lu bisa nggak balikin uang segini kuliah? Dia bilang ke gue kayak gitu. Lalu gue jadi mikir kan, gila nggak worth it banget tuh kuliah harganya semahal ini gitu. Tapi lu denger tuh omongan bokap tuh? Gue denger, bokap gue nggak larang gue kuliah. Maksudnya dia, kalau gue kuliah, Ya duitnya ada juga kan? Iya, cuman dia bilang kayak gini, ini kuliah segini ya, harganya nggak sedikit. Coba lu pikir-pikir juga, worth it nggak? Lu bisa nggak balikin uang segini? Bukan buat gue dia nggak minta balik. Maksudnya dia adalah apa yang di spend. Lu ngerasa ini worth it kak? Buat lu cari duit bisa sebanyak ini lagi. Oh. Di situ gue langsung sadar, enggak lah, mending beli tanah. Emang lu kuliah di mana sih? Di US dulu. Oh, Anda benchmarknya di... Pantesan gue bikin, beli tanah, lu kuliah di mana bro? Lu kuliah di US? Iya. Jurusan apa? Manajemen. Manajemen? Iya. Berapa semester? Waktu itu 6 semester. Terus akhirnya Pantesan. nggak worth it. Dan gue waktu itu main-main sih pas kuliah. Jadi gue kerasa, salah. Main pacaran? Aduh, main-main banget ya pokoknya. Aduh. You know, kayak Caranya. pas kuliah kan zaman kita zaman sekarang kan dulu crazy, sekarang crazy ya. Kuliah itu sambil kerja semua. Ya kan, atau bikin project. Kalau kita zaman kuliah kan main doang. Kuliah dan main. Oke. Enggak, lu nggak relate ya? Gue termasuk hardworking sih waktu kuliah sih. Wow, amazing. Gue waktu itu kuliah itu sambil jadi asisten lab. Asisten lab. Di dalam tempat kuliah lu Di sendiri. kampus gue, jadi kampus gue ada lab.
labnya banyak banget, kayak ada I think 10 atau 12 lab, satu lab itu ada I think 40 to 60 komputer. Wow. Gue aslab gitu, jadi gue sudah menyerahkan waktu gue sepenuhnya digadaikan ke kampus. Wow. Emang begitu. Jadi Iya. agreementnya begitu. Jadi kayak pokoknya selama lo berapa tahun jadi aslab itu, kayak ini jadwal kuliah gue, lo kasih ke mereka. Mereka akan selipin semua sisa waktu kosong lo itu untuk lo bekerja. Jadi lo nggak ada libur, nggak ada Oke. waktu istirahat. Abis kuliah langsung kerja ke lab, Wow, iya, asistensiin dosen. Wow. Itu zaman gua dulu ya. Gila, hebat banget lu menahan rasa mau mainnya ya. Semua teman emang culture gitu atau it's just for some people doang? I think for some people sih. Wow. For some people ya. Tapi quite banyak sih yang kayak gua, maksudnya pada nggak tahu ya, mungkin karena gua orang IT gitu ya. Oh, lu IT bukan food? Bukan food, Wow. gua IT. Teman-teman gue sih pada orang yang pada mau kerja gitu sih. Wow, oke. Kayaknya gitu, circle-nya Kayak gitu. ya, wow, amazing. Oke, lanjut bro, pantesan guys dia di US ngitungnya biaya kuliahnya habis berapa sih di US kuliah sebulan? Satu semester? Kita di sini kan itu kan quarter, jadi satu tahun tuh 4 quarter. Satu quarter tuh 13.000 USD. 13 tuh Baru biaya kuliah doang. Belum sama lo apa sih tempat tinggal dan lain-lain. Ya. Bisa habis berapa? 200 juta? 13.000 Ya tuh. per 3 bulan mungkin segituan. Iya, kuliahnya doang. Gede lah. Belum sama tempat tinggal. Makan. Cuman di sana gue kerja juga sih di grocery store. Jadi Dapet kasir. duit kan. Lumayan lah buat tabung-tabung. Tips ya, dapet tips ya Dapet katanya. tips lumayan ya. Oke. Iya. Cuman ya it's still expensive. Akhirnya lo memutuskan untuk tidak lanjut. Ya nggak worth it ya. And keputusan yang tepat? Tepat. Bener ya? Tepat. Sangat tepat. Oke. Kalau nggak kita nggak ketemu sekarang. Kalau nggak kita nggak ketemu sekarang. Benar. Ya. Terus akhirnya lo memutuskan itu untuk bekerja di situ iya, dan selama 5 tahun. buka ini. Enggak, selama 5 tahun itu gue berusaha dengan niat yang baik, pengen coba merubah perusahaan itu menjadi perusahaan yang lebih baik. Oh lo gitu? Ya, karena kan gue dekat dengan supplier, jadi gue berusaha untuk bikin supaya, kan gue mungkin sedikit cerita, tadi itu perusahaan si pabrik ini membuat snack-snack untuk makanan untuk anak-anak. Tapi tidak sehat. Tapi tidak sehat, dan gue tahu ingredientnya separah apa. Akhirnya gue coba propose better ingredient. Gue coba bilang ke tim, coba bisa nggak kita tembus market yang lebih premium supaya kita nggak usah jual barang yang dosa begini. At one point, kita kalau produksi kan harus nyobain makanannya. Oh iya. Ya kan? Lu cobain tuh racun-racun. Gue cobain racun-racun dan I really feel bad. Sampai satu waktu gue pernah sekali 3 bulan gue nonstop batuk nonstop sama 3 bulan. Karena gue makan itu terlalu banyak chemicalnya. Mungkin salah satu yang bukan chemical, capsicum. Lu tau capsicum? Cabe kan? Ya, minyak cabai ya. Tapi itu capsicum ditambahin lagi sama added chemical supaya capsicum udah kali 10 lebih pedas lagi. Dan itu gue makan tuh capsicum chemicalnya. Akhirnya gue batuk sama 3 bulan. Emang coklat pakai cabe? Enggak, waktu itu makanannya itu ada antara aneka snack dan coklat. Oke. Gitu. Kalau coklat tuh pakai kayak namanya itu gue lupa ya namanya. Fungsinya deh. Pemanisnya ada yang kali 100, ada yang kali 1000. Jadi satu titik itu semanis 1000 gula. Jadi 1 gram tuh kayak 1 kilo gula. Serem banget. Itu jadi kan kita produksi kan pakai air galon ya kan. Air galon yang 19 liter tuh yang merek Aqua cuma dikasih 1 sendok powder gula itu yang kali 1000. Itu 1 galon manis banget. Bukan manis kayak es teh manis ya. Manisnya tuh udah ekstrim, kayak kental, kayak sirup. Nyelkit banget. Wah, ekstrim. Itu menakutkan banget. Akhirnya gue coba buat ubah, cuman gak berhasil. Manajemennya gak mau? Gak bisa, karena buat mereka udah terjebak sama pembeli, sama market yang low grade. Dan mereka melihat kalau misalnya naikin quality, gak ada benefitnya buat mereka. Gitu kan. Akhirnya, yaudah, battling on that. Akhirnya gue selama batuk, gue mesti ada yang nyobain, gue gak bisa nyobain supaya gue sembuh. Gue mesti minta my team untuk cobain. Akhirnya tim gue pelan-pelan ada yang juga batuk, ada yang sakit gigi dan kawan-kawanannya. And I really feel like semua makanan ini gue cuma kasih orang buat penyakit doang. Dan di situ gue jadi kepikiran, waduh, parah banget ya untuk anak-anak yang makan seperti apa. Itu tahun ketiga kok gue udah mulai gak enak. Akhirnya gue berusaha buat bertahan, mencoba buat berubah. Cuman berapa kali hampir kayak, aduh, kayaknya gak bisa berubah ya. Gak enak hati terus lah. Cuman akhirnya gue pikir kayaknya we have to change the industry, tapi it has to be within us juga kan. Akhirnya selama 5 tahun gue resign, tapi gue bilang ke orang pabrik, boleh nggak kalau gue itu maklon di tempat pabrik ini, karena gue tahu resep-resep yang actually cukup oke
untuk kita makan, tapi mereka nggak bolehin kita buat produksi. Kita waktu itu cuma trial doang. Jadi gue sambil 5 tahun dikerja di tempat itu, gue tuh sering banget trial barang-barang enak. Oh. Sering banget, cuma nggak pernah boleh buat produksi, cuma buat R&D doang. Jadi kayak cuma skala 1 kilo, 2 kilo gitu. Akhirnya gue keluar dari perusahaan itu, tapi gue bilang gue boleh nggak mesin R&D dulu, gue maklon buat gue jualan. Gitu, gue kasih resep gue. Dibolehin akhirnya. Oh, jadi lu maklon di pabrik itu Ya. awalnya? Ya. Sekarang Pabriknya, mesinnya udah kita beli semua. demi apa? Iya, jadi sekarang kita punya pabrik sendiri dan pabrik itu udah mau pilot lah sebenarnya. Wow, this is gue nggak tahu. Jadi lu tadi kerja di pabrik yang nggak oke. Nggak oke ya. Akhirnya lo beli mesin-mesinnya. Awalnya kan gue maklon, jadi gue cuma lo maklon. pesen ya kan dikit-dikit. Terus tahun pertama kita growing. Dari mungkin dulu satu bulan itu cuma bisa jual mungkin sekitar 50 jar, 100 jar. Sekarang? Karena sehari cuma bisa bikin 10 jar doang. Oke. Akhirnya selama setahun kita akhirnya bisa berhasil bikin jual sekitar 10.000 hampers yang begini. 10.000 hampers bro? Iya. Untuk lebaran doang waktu itu. Waktu lebaran? Jadi 10.000 kali 3, berarti 30.000 item kita bikin. Nah, waktu itu Congrats. Thank you. Pabrik waktu itu hampir mati. Tapi waktu itu gue juga gue mungkin punya ngerasa iba juga sama anak pabrik yang kesian ya. Karena they're my team for 5 years. Gue ngerasa gue mau nolongin mereka juga. Akhirnya waktu itu pas pabrik mau hancur, kita melt serame, akhirnya kita jadinya pabrik nggak jadi bangkrut pas COVID gara-gara kita produksi terus. Gara-gara lu jadinya yang ngisi kan? Bersyukur banget karena tim kita lah. Jadi waktu itu pas gue keluar pun ada beberapa tim yang percaya banget jadi ikut masih support. Jadi mereka kerja di perusahaan itu, tapi mereka sungguh-sungguh supporting banget. Jadi gue bersyukur banget sama tim gue yang benar-benar very supportive dari day one ya. Kalau nggak ada mereka juga gue yakin gue nggak bisa sampai sini. Mereka supportive and they believe in me. Mungkin itu yang membuat gue kadang gue nggak percaya diri pun ngeliatin mereka, gue ngerasa ada orang yang percaya gue dan gue mau bertanggung jawab buat mereka juga, tim-tim di bawah gue. Jadi waktu itu jalanin, akhirnya rame, akhirnya pelan-pelan kita mulai beli mesinnya mereka, karena mereka juga have no use juga, karena udah nggak ada orderan, gitu. Akhirnya beli mesin 1, 2, 3 sampai akhirnya ya sekarang the whole machinery for chocolate udah kita beli semuanya. Itu berarti mesin jadul tapi tuh bagus dan kuat gitu ya? Beberapa mesin jadul yang udah 10 tahun kita beli, cuma akhirnya kita bikin baru lagi sih. Jadi mesin jadul akhirnya enaknya kita buat R&D doang. Tapi sedangkan kan kadang mesin jadul kadang lebih kuat loh. Bener, karena mereka tuh dari dulu nggak ngakalin bahan baku ya. Kualitas mesinnya kayak stainless yang tebel, yang bagus, gitu. Bener sih, beberapa mesin jadul kita cuma kita servis doang dalamnya, gitu. Ada beberapa juga mesin yang baru kita bikin, kayak kita bikin unik, kita bikin coklat nastar coklat, beli mesin nastar ya, buat produksi nastar. Tapi isinya harusnya itu mesin buat nastar nanas, lo isi coklat, tapi kan gue nggak bisa bikin nanas. Oh gitu. Karena gue pikir gue mesti ikutin tap into the trends juga kan. Sedangkan gue itu rame-rame pas lagi di end of year, di bulan-bulan Desember holiday season, sama di lebaran. Jadi lebaran kan identik sama nastar, cuman I know younger generasi itu mau sesuatu yang unik terus, nggak mau cuma nastar nanas doang. Jadi gue coba create nastar coklat dan akhirnya ya udahlah, lumayan rame banget sih waktu itu, jadi penjual nomor 1 nastar coklat. Jadi ya we keep on innovating dengan syarat value kita harus tetap harus jual barang yang good quality. Kabar baiknya adalah itu pabrik sudah tidak menjual makanan tidak baik ke anak-anak lagi. Iya, bener. Mereka udah totally discontinue. Mereka terakhir cuma terima maklon doang. Jadi bukan untuk brand sendiri, tapi bersyukurnya beberapa karyawan-karyawan terbaik mereka akhirnya join ke Melts. Jadi actually this story is amazing, and without Melts and the team we won't be here juga sebetulnya. Gue proud sih kenal sama lo dan dengar cerita lo kayak begini gitu kan. Thank you so Niat much. baik lo juga kan untuk apa ya istilahnya, biar itu nggak ada anak-anak yang makan begituan lagi gitu kan. Iya. Walaupun pada kenyataannya mungkin masih banyak pabrik-pabrik lain yang bikin begituan. Lo, gue dukung deh lu kalau itu jadi menteri kesehatan. Kalau gitu. Berat tuh bebannya tuh. Keren bro. Jadi story-nya begitu ya. Wow. And then apa sih menurut lo yang bisa bikin brand lo jadi sebesar ini gitu? Marketing apa sih yang lo lakukan gitu? Kan lo bilang sempat nggak pede, orang nggak ada yang mau beli dan lain-lain. Lo tahu mau melayani siapa. Terus tapi kan konkretnya lo ngapain gitu lo menyampaikan pesan itu? Oh, that's good. Yang pertama yang gue lakuin adalah
yang harus gue lakuin pertama adalah gue mesti make sure semua produk yang gue buat itu sesuatu yang gue juga mau makan dan gue proud of. Oke. Jadi walaupun gue itu bikin barang yang kurang bagus itu sebenarnya di tengah-tengah usaha, bukan di awal usaha. Di awal usaha idealisme masih kuat, jadi masih bagus-bagus semua. Tapi di tengah-tengah usaha barang bahan baku naik segala macam, gue malah turunin kualitasnya. Itu salah by the way. Jadi gue pernah mengalami kesalahan yang menyebabkan orang jadi nggak percaya barang kita. Tapi bersyukur banget barang-barang utama kita itu tetap high quality, tetap good quality, kita juga percaya rasanya. Akhirnya karena barang yang enak, kita sebenarnya lebih ke arah mungkin mouth to mouth kali ya. Kita cuman customer kita beli, suka, dia referensi ke temannya, atau mungkin dia itu nge-tag kita di story gitu. We want to make sure that this thing itu Instagramable. Jadi dari segi desain kita mesti bikin ini youthful banget, jangan terlalu bikin terlalu komersil. Jadi gue pengen bikin brand ini lebih lifestyle-nya itu cocok kepada orang-orang younger generation yang mungkin lebih creative people, orang-orang yang lebih health enthusiast. Habis itu memang nggak mau sama seperti merek-merek lain yang komersial yang kaku lah sebenarnya. Gitu. Nah itu jadinya Instagramable itu lebih cepat buat spread away. Kita punya merek gara-gara orang itu ngetek gitu. Habis itu ngeteknya gara-gara apa? Dia beli mail, habis itu dia suka terus dia ngetek mailsnya. Jadi kan teman-temannya dia kan pernah lihat. Itu nggak di endorse? Enggak. Jadi mungkin 2 tahun pertama kita nggak endorse. Kita coba endorse sekali doang, itu pun nggak gitu berhasil. Kita endorse mega influencer, turns out mega influencer efeknya nggak gitu banyak buat kita. Tapi banyak banget yang beli, mungkin karena barangnya cocok kepada health enthusiast ya. Dan health enthusiast banyak banget KOL. Maksudnya orang-orang yang followernya itu di atas 5.000, 10.000. Dan mereka itu yang ngeracunin teman-temannya buat ikutan beli juga. Terus pada saatnya momen kayak Christmas atau mungkin Lebaran, mereka itu namanya gift war. Mereka tuh saling balas-balasan kirim gift. Jadi kayak misalnya ada si A kirim ke si B gift. Si B itu pasti mau nggak mau upload dong. Thank you udah dikirimin. Habis itu si A jadinya upload juga, repost juga. Jadinya mail keluar di IG-nya mereka, mail keluar di IG si pengirim. Gitu kan. Abis itu banyak banget orang-orang yang nggak nyangka dikirimin hampers, mau nggak mau dia harus kirim balik. Iya. Dan di musim hampers itu banyak pemain hampers, tapi nggak banyak yang bisa cepat kirimnya. Akhirnya waktu itu karena kita basicnya adalah produsen, jadi kita stok banyak banget. Akhirnya orang mau minta apapun hari itu bisa kita layanin langsung. Jadi mungkin karena demand-nya raised up dalam kurun waktu yang sedikit, cuma 2 minggu doang tuh, meledak pemerintahan dan kita bisa kirim. Akhirnya udahlah, mungkin waktu itu viralnya pas zaman-zaman hampers, mereka nggak tahu pilihan apa lagi selain ini udah paling safe lah gitu. Berarti kirim-kirim. Setelah ini ya. Ya at least nggak bad for them. Abis itu juga kita juga make sure service-nya cepat juga karena mereka butuh urgent gitu. Sisanya nggak ada sih marketing strategi yang terlalu ampuh gimana banget. We just make it better and better every day aja. Gue nggak ada rahasia. Gitu selain kita improve tiap hari. Tapi gue lihat lu sering banget collab gitu loh, entah sama siapa lah, apalah, endorse dan lain-lain, itu baru. Enggak sih, dari awal-awal banyak banget yang collab. Tapi gue dulu itu kan gue mulai dari kecil banget ya. Modal gue awal 30 juta. Kan gue mesinnya kecil-kecil tuh 6 kilo. Nggak bisa punya karyawan full time, karyawan part time semua. Dan gue jadi ngerti banget rasa pain-nya orang yang baru mulai usaha. Ketika mereka tuh nggak tahu mau nyari siapa buat ngobrol, nggak tahu mau dibantu siapa. Tapi waktu itu ada teman-teman gue yang bisnis juga dan banyak bantuin gue. That's why I want to give back to the community. Makanya di awal gue rintis Smells, gue suka banget kolaborasi sama brand-brand yang memang punya misi yang sama, walaupun mereka smaller brands. Jadi ya let's do it together gitu. Jadi biasanya yang gue approach lebih banyak ke smaller brands. Cuman nggak tahu kenapa bigger brands lama-lama jadi approaching kita juga buat ajak kolaborasi. Contohnya gitu. apa yang gede? Apa ya? Gue juga lupa. Gue kalau yang brand apa yang paling gede ya? Kita lagi di kota Madurai. Tahu Madurai? Madurai tahu. Ya Madurai. Terus kita juga kerja sama hotel Raffles Hotel. Raffles Hotel yang di mana? Yang di Jakarta Kuningan. Crazy banget. Banyak sih. Karena gue nggak in charge fully di partnership. Gue lebih fokus di manufacturing, di produksi. Jadi gue gak gitu 100% ingat customer siapa. Yang ngurusin partnernya siapa? Lauren. Ya kadang-kadang gue juga ikut, tapi gue memposisikan diri gue sebagai orang yang memproduksi. Jadi gue memastikan produknya baik. Ada satu yang lu juga udah ketemu, Radang 5. Oh, lo pernah collab sama dia? Sampai sekarang. Apa collabnya? Gue sampai ke pabriknya dia. Yang di Surabaya? Iya.
Oh, they're very kind. Collab-nya apa? Collab-nya, jadi kan dia aslinya dia kan produsen tepung singkong. Ya. Dan dia memproduksi bahan-bahan yang gluten free untuk anaknya mereka supaya sehat, bener gak? Betul. Ya kan, itu mimpinya mereka, visinya mereka. Iya. Dan kita kan menjual banyak banget aneka snacks and cookies. Gue cuma simple, replace tepung terigu gue jadi tepung singkongnya mereka supaya gluten free dan lebih sehat. Akhirnya Gue bikin barang-barang kayak gini nih, oh. kayak pillow cereal gitu. Heeh. Tapi pakai bahan bakunya ladang 5. Tapi lu nggak nulis ladang 5 di sini. Yang ini belum ladang 5, ada barang-barang lain yang gue nggak bawa ladang 5. Tapi tulisannya ladang 5. Ladang 5. Jadi satu packaging isinya 2 brand. Jadi Melf X ladang 5. Nah, terus kita ngomongin dari sisi bisnis nih. Benefitnya untuk lu dan dia apa? Satu, gue bisa dapat back good supplies. Gue beli barang dia bukan karena gue mau collab. Iya. Gue beli barang dia karena gue ngerasa tepung dia itu honestly bagus buat benefit kita karena nggak ada glutennya, buat orang alergi. Abis itu lower in kalori juga. Oke. Ya kan. Jadi menurut gue simple sih, gue cuma pengen cari bahan yang bagus buat produk kita supaya orang yang makan juga sehat gitu loh. Jadi pas udah dijalanin, gue cuma bilang ke dia, gue tuh mau pakai produk lu buat bahan baku utama gue. Akhirnya mereka undang ngobrol ke kantor di Jakarta, diundang ngobrol ke kantor yang di daerah Surabaya, sampai ke pabriknya juga. Akhirnya ngobrol-ngobrol, let's collaborate yuk. Akhirnya kita finally kita bikin barang produk dengan merek berdua. Jadi fillingnya pakai Melts, luarnya itu pakai ladang 5. Dan itu Apa namanya? Namanya hazelnut cookies. Jadi pakai ini. Enggak, brandnya tapi apa? Melts kan? ladang 5. Melts ladang 5. Ya, jadi Melts ladang 5 ini gabung jadi satu packaging yang sama. Itu belinya di mana? Ada di e-commerce, ya kan, Shopee, Tokopedia. Terus kita juga ada kesebar di semua reseller-resellernya ladang 5 di Surabaya. Oh, jadi lu jadi masuk juga ke mereka. Ya, kita juga ada jual juga banyak ke kayak Sesa. Ya. Ya, Sesa. Yang juga di mana sih itu? Sudirman, SCBD ya. Jadi banyak healthy store juga yang juga kita sistemnya consignment juga taruh di sana. Jadi ya it's very amazing. Jadi gue gak ada mimpi yang, bukan gak ada mimpi ya, gue gak ada niatan-niatan yang pengen kalau sama brand gede, gak pernah. Gue cuma mikir apa yang gue butuhin untuk memperbaiki produk kita supaya customer lebih better. That's what we'll do. Oke. So yeah, I think that's ini boleh coba nih. Boleh coba, silakan. Ini tapi belum gluten free ya. Ini belum gluten free. Nanti yang gluten free, gue personally lebih suka. Harusnya lebih crunchy gak sih? Lebih crunchy, bener, lebih crunchy, lebih nggak gitu manis. Yang gluten free. Gue yakin lebih suka yang gluten free. Gitu. Cuman ini favorite-nya our customers. Yang gue inget, ini mirip sama tuh yang Chef Citra kirim. Iya benar kayak Choco Balls ya. Iya. Dan pada waktu itu gue tuh memang lagi somehow nggak tahu kenapa gue lagi puasa laktos. Oke. Lagi bukan proses detox, bukan, sebutnya apa ya, reset gitu loh. Oke. Jadi kayak gue berusaha untuk 3 bulan gue tidak konsumsi susu dan tepung. 3 bulan. Jadi gue nanya sama Chef Citra, Chef ini lactose free nggak kayak gitu kan? Actually lactose free lah gitu. Waktu itu pas lactose free juga kan. Free juga, ya. Jadi kayak kebetulan nih gitu kan. gitu. Wow. Tapi gue nggak tahu, dia nanya emang kenapa gitu kan? Ya gue kebetulan lagi begini aja gitu. Nggak usah baper. Lucu banget tadi itu. Kita cobain yang ini ya sekarang ya. Yes. Dark chocolate cookies. Gue inget nih sama produk apa nih. Snack anak-anak juga nih ada kayak gini. Bener banget. Kayak masa kecilnya ke bawah ya sampai ke bawah. Gue bikin ini semua gara-gara masih kecil gue suka makan itu. Jadi kan kita banyak sereal ya dulu ya. Ada Coco Crunch, ada Honey Star lah, apalah macam-macam. Nah, sereal yang paling gue suka itu yang isinya ada coklatnya. Karena pas lu taruh di air, di susu, pas lu makan itu coklat-coklatnya lumer-lumer semua. Ya kan? Iya, enak banget. Ya karena gue suka, mungkin karena suka ya zaman kecil. Jadi ya let's create it again gitu. Gue kebayang sih kalau dia pakai tepung ladang 5 yang singkong itu akan lebih crunchy. Karena dia karakternya begitu. Karakternya dia lebih kering, dia lebih crunchy, dia lebih tipis. Terus yang gue suka airy. Jadi dia lu nggak gitu berasa makan keras-keras banget. Soft and crunchy. Wow, ini enak loh ini. Oke. Wah, gue happy sih kalau ketemu sama brand yang emang produknya tuh enak gitu ya. Iya, bener. Dan sehat. Iya. Waktu itu gue juga mungkin, kan lu juga pernah ngobrol sama Mbak Nisa ya. Gila, gue big fan of their works. Gue juga kayak inspirasi sama mereka karena mereka doing it for their kids. Mereka bikin itu ladang 5 karena pengen kasih makan anaknya yang baik buat anaknya. Dan gue really love the idea of why they create ladang 5. Jadi gue really benar-benar look up ke mereka lah. Wow. Gitu. Jadi ketahu dia udah ngobrol sama lu, wow, amazing.
Karena kebetulan kita sempat ada bisnis juga lah dulu ladang 5 supply kayak gitulah. Terus nggak tahu ya, gue sekarang lagi kepingin bikin mie sih. Oh, that's good. Bikin collab sama mereka juga karena kan gue bikin bumbunya nih. Cuman Yeah. gue belum ada gue tempatku tidak bisa memproduksi mie-nya. Noodle production. Noodle-nya. Jadi gue butuh dari luar. Gue pikir I think ladang 5 oke ya. Enak. Cuman kayaknya tetap harus ada sentuhan dari guanya juga nih untuk si resep mie-nya gitu. Cuman belum kesempet karena aduh sibuk banget gitu loh. Ada aja looking forward loh kalau udah bikin mie-nya ya. mie-nya ya. Apalagi ini master of rempah-rempah guys. Thank Ini you. rempah-rempahnya lu lihat semuanya asli. Thank Ini you. Pasti Kita going tuh well. mau bikin mie tau gak apa? Ayam kampung. Mie ayam Belum ada kampung kan? ya? Belum ada. Ayam kampung beneran tanpa campuran aneh-aneh. Nah itu lebih bikin itu dengan rempah-rempah dan tepung yang kayak Kalau kayak ayam begitu. kampung gitu beneran ada ayamnya nggak sih? Iya. Beneran ada ayamnya? Ingredient ayamnya ya? Iya, jadi ini bukan yang pakai perisa sintetis, bukan. Jadi yang emang ayam direbus, habis itu di blender, habis itu ditepungin. Kira itu menarik banget, men. Nanti ditunggu ya. Iya. Walaupun rasanya mungkin ya lihat sih lah akan seperti apa. Gue yakin itu bisa banyak yang butuh. Semangat. Thank you. Tahu nggak sih sekarang itu bagi trennya orang itu masak Indomie tapi bumbunya bikin sendiri. Oh iya gitu ya. Di TikTok atau di Reels gue lihat orang tuh blender bawang putih sendiri, minyaknya mereka tukar pakai olive oil tuh apa segala macam. Dan menurut gue ya itu mereka pasti lebih pikir mau kasih anak Indomie tapi versi lebih sehat. Cuma ribet. I think that's a market fit yang lu bisa masukin ketika orang butuh itu ya. Iya. Gue sendiri kalau punya anak gue nggak yakin gue mau kasih dia kenalan sampai udah agak gedean banget sih. Takut ntar jadi terus. Bener. Kita balik lagi ke collab tadi ya. Oke. Kalau collab tadi tuh oke lah, misalkan sama Chef Citra berarti lo butuh apa sih namanya audiensnya dia kan. Audiensnya dia. Nah kalau yang kayak ladang 5 ini ya oke lo pakai bahan baku dia, tapi dengan lo collab bikin produk baru itu kayak bagi profitnya tuh gimana sih? Oke, menarik karena ini mungkin ini gua nggak bisa cerita terlalu gamblang karena mungkin ada banyak banget NDA yang gua nggak bisa keep. Yang nggak benar. inilah. Tapi kita punya market yang terpisah. Kenapa? Karena kita biasa Jakarta dan mereka biasa Surabaya. Oke. Jadi market Jakarta kita yang penuhin, market Surabaya mereka yang penuhin. Tapi dari sisi produksi dan costingnya gimana? Dari kan produksi dari tempatku. Jadi mereka dapat profit dari bahan baku yang kita beli. Oke. Terus setelah kita produksi, kita jual dengan harga yang fair price ke mereka. Oh ke mereka. Baru mereka bisa jual lagi tapi di Bisa Surabaya jual lagi, aja. benar. Kurang lebih begitu ya. Mereka bisa jual ke tempat lain juga sih. Cuma market size mereka yang besar banget itu di Surabaya. Kebayang. Jadi resellernya itu mereka kuat banget. Dan menurut lo worth it nggak dengan apa kan tokannya, resepnya, R&D-nya segala macam sampai produksi. Sekarang udah profit belum sih dari kerjasama itu? Udah ya. Profit. Jadi worth it ya. Jadi mungkin dari sekitar berjalan 6 bulan semua investasi kita soal tes lab kan mahal ya. Yes. Tes lab ya kan audit segala macam, itu registrasinya lagi PRT BPOM-nya itu puluhan juta juga kita mesti spend. Ya kan packaging, investasinya. Itu dalam 6 bulan kita udah bisa nutupin semua cost yang ada. Jadi sisanya ini udah berjalan 2 tahun. Ya sisanya ya kita tinggal menikmati hasilnya lah soal perjuangan itu. Tapi itu salah yang berhasil ya, karena nggak semuanya berhasil. Kayak tadi kan mungkin ada yang emang lu cuman nyari apa sih audiensnya aja dan lain-lain. Iya benar. Kayak produknya sama Chef Citra, it may be okay, tapi maksudnya itu nggak rugi karena kita masih handmade kan. Cuman ternyata nggak bisa scalable. Maksudnya sebagai perusahaan kita nggak bisa supply yang banyak. Jadinya sayang kan. Gara-gara sih mesinnya atau bahan bakunya? Bukan bahan bakunya. Jadi proses produksi itu cukup lumayan semi manual. Dan ketika kita mau invest mesin yang bisa otomatisin, itu idenya lama sekali. Jadi waktu itu kita losing the moment seperti itu. Iya, karena dia udah bagi-bagi juga kita terlalu nafsu banget kayak pengen ini udah enak banget launching. Tapi mesin belum ada, gimana ya? Ya udah launching aja nggak apa. Kapasitasnya sedikit loh. Ya udah apa cobain dulu. At least market suka. Gitu. Ya jadi mungkin itu something in the future yang bisa kita pikirin juga. Pelajarin juga. Gimana caranya supaya apapun yang kita buat, mungkin something I learn from that adalah gini. Apa yang gue buat, apakah ini scalable atau enggak? Kalau nggak scalable, it's not worth it. Gue nggak akan sentuh deh. Kalau cuma ide-ide lucu untuk seru-seruan doang gitu. Tapi kalau scalable itu bagus. Kenapa? Bukan gue ngerasa gue butuh scalable buat perusahaan gue, tapi banyak banget benefitnya buat kolaborasi kita, partner kita, bahkan karyawan kita. Kalau ini bertumbuh perusahaan kan mereka juga yang untung. Sekarang gini, anggaplah lo punya kompetitor misalkan.
apa yang terjadi kalau misalkan suatu ketika memutuskan, oke, mulai sekarang akan low sugar. Gimana lo menghadapi itu? Itu tantangan yang berat sih. Berat kan? Karena yang membedakan kita adalah ya kita everything but better. Karena kan menciptakan sebuah selai hazelnut yang enak aja, tapi nggak better for your health. Yes. Dan kita lakukan itu yang lebih baik. Ketika dia lakukan itu, ya pastinya market pasti dia lebih menang. Tapi mungkin satu hal yang kita lakuin adalah kita itu punya brand value yang always dari awal kita bikinnya sehat terus. Gue bingung juga ngejelasinnya. Jadi menurut gue zaman sekarang orang itu lebih percaya kepada story and credibility of the brand dibanding brand yang ikut-ikutan. Kalau barang sehat berarti dia ikut-ikutan gue. Dan mungkin orang trustnya udah enggak kali ya? Enggak lah, siapa yang percaya healthier version? Maksudnya mereka udah skeptis juga. Ya kan, jadi mungkin itu, tapi tetap berat lah. Maksudnya pasti customernya pasti banyak juga customer yang jadi nggak makan karena kesehatan jadi mulai makan. Jadi mau coba. Cuman ya by the time they launch that, we have to create better products yang bisa ngalahin dia. Mungkin itu challenge-nya. Karena sekarang gue masih bayangin kalau dia bikin yang kayak kita, ya kita kan mau apa lagi gitu. Iya kan, tapi kita mesti lakuin yang lebih baik lagi. Cuman gue pede. Gue nggak bisa ngalahin sekarang. Secara kapasitas perusahaan. Tapi gue percaya apapun yang dia buat, gue bisa buat lebih enak. Kita bisa buat lebih healthy, kita bisa buat lebih kredibel. Mungkin itu brand value yang kita bisa keep ya. Jadi mungkin brand identity yang strong yang kita akan keep buat customer kita. Gue percaya sih ya, karena gue udah coba langsung gitu kan ya. All good sih produk lo, oke banget, mantap lah. Happy banget gue nyobainnya. Thank you so much. Tapi itu tough question lah soal kompetitor. Iya, karena gue lihat Anda berpikir berapa menit. Iya benar. Itu juga nggak pernah gue keokir kepala gue kalau when that happen, what should I do gitu. Ya, maybe mungkin dari sekarang lo bisa mempertimbangkan itu. Bener sih. You know, gue seminggu atau 2 minggu yang lalu gue dengerin satu podcast yang itu kayak gue berpikir sampai sekarang. Oke. When that happen, gue harus ngapain? Ya, lo tau minyak kutus-kutus? Apa? Minyak kutus-kutus. Nggak tahu. Nggak pernah dengar. Oke. Itu epic, itu legend lah ya. Jadi dia intinya bikin dia minyak, tapi dia lebih better lah dibanding yang lain gitu ya. Dia saking kayanya dia bisa beli kastil di Belanda. Orang Indonesia loh ini. Orang Indo ya? Orang Indo. Oke. Itu. Saking kaya dia bayangin lo beli kastil di Belanda. Oke. Gue lupa berapa hektar gitu dia beli. Iya. Ini orang epic sih. Gue Puthead, Pak, kalau bisa tolong please datang ke sini, Pak. Walaupun Anda tidak jual makanan, tapi Anda rempah-rempah Pak gitu ya. Jadi please banget, saya mengundang ke sini gitu. Dan dia bilang sekarang produknya itu dia selama melakukan riset 80% semua produknya dia itu yang dijual online palsu. 80% men. Sepopuler itu. Wow, crazy. Sepopuler itu. Yeah. Kadang produknya bagus banget. Okay. Jadi kayak misalkan gue ada sakit apa gitu ya, diolesin sembuh men. Oh jadi itu bukan buat makanan ya? Buat minyak. Minyak. Oh minyak. Ya brand-brand yang lain orang dia pakai rempahnya 49 jenis rempah. Oke, wow. Khasiatnya mantap banget kan? Mantap banget ya. Dan gue udah ini semua orang ya mengakui itulah. Iya. Dia bilang udah parah banget gitu lah. Akhirnya memutuskan tahu nggak apa? Untuk menutup brandnya. Dan menggantinya dengan merek yang lain. Oke. Tapi lu bayangin tetap orang tahu minyak kutus-kutus. Iya. Sekarang rebranding jadi minyak yang lain. Tapi sehebat itu pemalsuannya sehingga dia memutuskan untuk menutup brand itu. Wow. Dan dia buat yang baru. Wow. Dengan formula yang lebih baik menurut dia ya. Bener. Tapi karena gue udah tahu nih orangnya, jadi gue pasti percaya banget. Apapun yang dia buat itu bagus. Pasti. Udah seyakin itu gitu loh. Udah no doubt lagi kan. Apalagi dia bilang, ini rempahnya udah 100 sekarang. Makin yakin lagi nih berhasiat kan. No matter what the brand, kita tahu siapa yang buat. Foundernya. Kita percaya sama historinya dia. Bener. Dan tapi kan maksudnya lo bayang gak? Gue mikir gitu, loh kalau suatu saat produk gue terkenal banget dan gue misalkan dipalsuin, gue harus ngapain? Nah itu kan harus dipikirkan dari sekarang kan. Poinnya adalah relate sama pertanyaan gue. Lo harus memikirkan itu suatu saat
if that happen, lu harus ngapain? Yes, true. Wow, itu Ini sesuatu just- yang perlu kita entrepreneur pikirin sebenarnya. Iya kan? Iya. Tapi gue udah kebayang sih, gue mau ngapain. Oh, berarti kalau itu jangan sampai itu terjadi, berarti gue harus ngelakuin ini mulai sekarang. Nah, itu harus dipikirin dari sekarang. Iya, wow. Ini aja, kita ngobrol aja ya. Bener. Bukan Tapi itu good insight loh. bukan menggurui sama sekali enggak, karena gue belajar. Oh, kalau gue nggak denger itu omongan podcast itu, ya gue nggak akan tahu itu gitu. Tapi one thing I learned about that podcast ya, cerita dia adalah berarti bener. Dia percaya sama apa yang dia bikin dari awal. Jadi dia nggak apa-apa relain brand yang udah dia bikin lama-lama. Karena itu udah menghancurkan brandnya dia juga anyway kan ya. Iya. Oh, amazing sih. Kalau lu di posisi dia, what would you do? Gue akan belajar dari kesalahan. Kesalahan dia adalah karena dia terlalu banyak reseller menurut gue ya. Jadi kalau gitu gue akan bikin this is eksklusif. Ini tidak boleh dijual bebas. Ngerti. Lu cuma sediain beberapa platform official. Only. Jadi tidak akan ada pemalsuan. Actually ya, padahal hal itu bisa diterapin juga loh sebenarnya di existing brand. Tapi susah juga sih. Udah susah. Karena yang lu bilang 80% itu palsu. 80% itu palsu. Sebanyak itu 80%. Sehebat itu produknya. Bahkan produsen aja nggak bikin lebih dari 80% barangnya loh. Yes. Dan marketnya masih segila itu. Makanya Kesian dia sih yang beli. bikin brand baru. Jadi ngerti, damage-nya terlalu parah ya. Demand-nya gede banget. Cuman if you were in that position, lu bakal dari awal settle, ini harus dijaga penjualannya di channel-channel yang lu percaya. Benar. Kalau gue mikir, berarti solusinya harus begini. Ini pemikiran gue gak tahu, mungkin dia punya solusi yang atau apa gitu ya. That's good. Itu pikiran gue ya. Jadi jangan sampai, saya pertanyaan gue bukan pemalsuan melts ya. Pertanyaan gue justru tadi, kalau brand yang lain bikin yang kayak begini. Iya, what will you do? Yeah. Nah, lo harus pikirin dari sekarang. Oke, wow. Interesting. Ya, bener banget. Thank you banget bro. Iya. Ini kita kan sharing ya. Bener. Gue kepikiran deh. Apa namanya? Aduh, yang crunchy itu loh. Kan ada crunchy tuh. Iya, benar. Lu nggak mau bikin yang kayak gitu-gitu? Crunchy gitu dengan opsi lebih sehat? Enggak. Kenapa? Marketnya nggak se-antusias itu. Karena kan gue dengernya dari customer gue, mintanya apa. Gue lihat dari gue sering pantengin CS, customer service di e-commerce ya kan. Gue liatin pertanyaan dia apa, maunya apa, ya kan. Terus dia maunya crunchy. Terus ternyata gue udah punya kunafe. Gitu. Iya kan, dia maunya tekstur crunchy-nya kan. Yeah. Tapi crunchy-nya nggak harus pistachio. Cuma maybe these things works buat ngegantiin yang mereka mau secara crunchy-nya dari si ini ya, dari si Ovomaltine gitu ya. Kalau gitu bikin 2 versi bro, yang crunchy pakai kunafa ini sama yang biasa spread. Iya, benar. Tapi jadi kebanyakan produk ya. Kebanyakan, jadinya takutnya nggak fokus ya. Jadi I don't think semua permintaan customer tuh perlu gue turutin. Karena gue cuma perlu turutin yang hukum Paretonya paling besar aja. Yang meminta 80% omset itu gue turutin, sisa 20%-nya omsetnya gue biasanya akan keep it for later kalau gue udah kehabisan ide. Tapi ya ini gak bakal habis-habis ya. Soalnya banyak banget tren baru. Jadi gue sekarang pantenginnya tren apa gitu sekarang. Gue lihat lu sekarang juga main ke B2B. Ya benar. Apa namanya? Melts for Business apa? Melts for Business, bener banget. Melts for Business ya. Apa yang ngebedain ini sama yang for Business? Oke, kalau Melts for Business itu another IG account yang sebenarnya kita planning untuk kasih lihat portfolio bahan baku kita dipakai buat siapa aja. Selama ini kan kita merintis Melts sebagai brand yang consumer tuh beli buat makan langsung, ya kan? Tapi masalahnya adalah kita itu kan manufaktur juga, pabrik juga, pabrik coklat juga. Sedangkan kalau pabrik mungkin you know that lah. Kalau misalnya pabrik itu ada yang namanya kapasitas minimum. Nggak bisa, misalnya mau bikin 6 kilo udah nggak bisa lagi. Biaya bikin 6 kilo sama 300 kilo itu sama harganya. Gue bayar satu karyawan untuk 6 kilo sama satu karyawan untuk 300 kilo sama harganya. Jadi semakin banyak yang diproduksi semakin efisien. Nah cuma masalahnya adalah dengan gue jual ke B2C itu business to customer ya, langsung jual sebagai brand kepada retail, itu permintaannya naik dan turun. Kadang-kadang coklat naik, kadang-kadang coklat turun. Akhirnya itu membuat kita jadi kacau di manajemennya. Jadi kadang-kadang coklat ini kita bikin banyak, kadang dikitin itu costnya jadi berat. Sedangkan semakin kita berkembang secara produksi, mungkin juga lu mengalami komitmennya semakin berat. Kayak contoh mungkin hygiene, ya kan, abis itu sistem quality controlnya di mana ini udah oke atau ini mesti dibuang barangnya, ya kan. Abis itu kalau produksi kita nggak bisa hire orang
sembarang di depan lo kita ambil, sendiri bantuin nggak bisa. Mereka mesti punya spesifikasi yang kualifikasi yang cukup. Ya kan, abis itu mereka harus bikin tim. Jadi satu mesin itu nggak bisa dioperate sama 4 orang, mungkin 5-8 orang sampai selesai. Dan itu membuat kita jadinya namanya overhead-nya tinggi banget. Biaya bulanan pabrik tinggi banget. Mau bikin dikit, mau bikin banyak, sama biayanya segitu. Oke. Jadinya akhirnya gue mikir, gue nggak bisa selamanya memposisikan Melt itu sebagai penjual coklat untuk orang yang nyemil. Jadi gue harus bisa masuk ini sebagai bahan baku kepada orang yang kebutuhan. So, I think this new market for us. Dari awal gue mulai sih gue udah jual kiloan. Jadi gue jualnya kayak ember sekilo gitu loh. Oke. Ya kan, gue jual ke beberapa bakery. Cuman waktu itu karena gue nggak fokusin, jadinya cuman beberapa doang yang ngambil, nggak terlalu banyak. Bakery udah mulai ngambil. Ada berapa orang dagang-dagang piece coklat, ada berapa dagang smoothies, mereka ngambil dari kita. Tapi itu pun mereka yang segmennya yang mesti premium banget. Iya kan, lu maksudnya bagus nih gitu kan. Mereka beli barang kita harganya lebih mahal 2 kali 3 kali daripada market. Nah, terus lu mereka bikin tetap mau aja, tapi sedikit yang mau. Nah, sampai akhirnya kita pikir, waduh kita kacau nih, kita nggak fokus ke sini. Akhirnya kita coba lakuin. Cuman ya bersyukurnya kita start with the virality ya, with pistachio. Pistachio-nya kan ramai banget. Akhirnya berbondong-bondong brand-brand besar juga kontak kita buat, gue mau bikin ya, gue butuh gitu. Akhirnya Oke, jadi lu supply pistachio jamnya ini pistachio selainnya. spread ya. Jadi ini 80% omset kita dari pistachio spread. Gitu. Okay. Gila banget. Tapi sisanya kita juga ada jual selai coklat juga, banyak juga sih sebenarnya ke existing brand juga. Kalau gitu kenapa nggak langsung bikin yang sama si kunafanya? Oh, ntar ya kalau produksinya udah banyak ya. Bener, gak ada barangnya. Jadi mereka tuh nggak fokus ke coklatnya aja, isinya udah dari lu. Dan mereka stres. Mereka selalu nanya gue, ada nggak supplier kunafa? I will recommend you. Don't worry. Iya, tapi kita juga gue gak yakin setiap orang punya berkah dan porsi masing-masing. Iya. If we can collaborate and bareng-bareng jualan, gue yakin satu hal. Gue gak mau untung di semua aspek. Gue cuma beruntung di selai. Sisanya yang lain, kalau gue bisa bagiin ke teman gue, I will share it with my friends. Good. Karena menurut gue itu yang membuat kita jadi banyak dukungan sama banyak orang. Banyak doanya. Benar. Ya, bayangin kalau kita didoain sama banyak teman-teman kita yang ketemu dengan kita, seberapa happy hidup kita. Yes. Dan that's what I aim for. Happiness dalam bisnis. Gue gak banyak musuh, banyak teman. Pinginnya gitu ya. Maunya gitu. Amin. Jadi ya itulah. Jadi bisa. Kunafa itu banyak banget yang nyari. Iya ya. Nanti list of my customers bisa gue share ke lu. Wow, luar biasa. Happy banget. Bro, kita luar biasa loh, udah mau 3 jam, maybe 2 jam ya, 2 jam lebih gitu ya. ya. Jujur gue masih pingin lanjut sebenarnya, cuman apa ya, kayaknya masih banyak pertanyaan. Kita pilih yang bagus, yang berat-berat aja ya. Oke, berat terakhir. Oke, mungkin sebelum kita closing gitu kan ya, apa yang intisari ini dari perjalanan hidup lo, perjalanan bisnis lo, intisari apa yang bisa lo sharing ke teman-teman pengusaha UKM di Indonesia nih, yang mereka bisa belajar dari lo? Menurut gua pesannya buat entrepreneurs itu adalah semua lesson yang jalan di bisnis itu semua worth it sih. Pada masanya we can connect the dots and akhirnya kita bisa bilang bersyukur ya waktu itu kita ngalamin itu. Karena sekarang gua gak mati kok. Jadi apapun yang terjadi lo bersyukur ya? Bersyukur banget. Pengalaman buruk itu ngebentuk kita. Dan bisa dilihat siapa yang tulus nemenin kita, siapa yang benar-benar bekerja keras buat kita, bareng-bareng sama kita, atau siapa yang ya udah ninggalin ya. Just want to have the benefits in us. Dan itu ya nggak apa-apa kan, semua orang juga harus stay. Cuman orang yang stay kita pikirin banget. Pasti harus ada rewardnya dong. Pasti. Wow. Terakhir dong. Iya. Sebutin makanan dan minuman yang lo suka di Indonesia, brandnya ya. Aduh, kalau gue tahu fine makanan gue itu, gue kira banyak banget di otak gue nih. Gue takutnya gue sebut satu, karena ada yang gue lebih suka, gue gak kepikiran. Iya nggak apa-apa. Cuman existing. Ya udah deh, saat ini. paling safe. Gue paling suka pagi sore. Makanan nasi Padang. Makanan ya, pagi sore nasi Padang ya. Siap. Gue suka hidrokoko bro. Hidrokoko. Iya. Lu suka kelapa? Gue suka banget hidrokoko. Kenapa hidrokoko nggak kelapa langsung? Karena kelapa sudah diakses. Tapi kalau hidrokoko di mana-mana. Di Indomaret ada. Habis itu gitu. hidrokoko itu salah satu minuman di market yang energy sugar-nya paling gak banyak, water content paling banyak, dan seger banget. Jadi itu ya. Oke. Gue juga kaget, gue ternyata hidrokoko. Gue sering banget beli hidrokoko misalnya lagi ke Indomaret. Hidrokoko ya. Hidrokoko. Lucu ya. Oke. How about you? Gua. Iya. Baru ada orang pertama yang nanya balik loh. Makanan ya? Makanan. Apa ya? Oh,
Nasi Padang juga deh kalau gitu. Oke, nasi Padang juga apa mereknya? Enggak. Actually gue suka sate kambing. Oke. Sate kambing yang gue suka itu mereknya Sop Janda. Wah, gue nggak pernah itu daerah mana? Banyak sih cabangnya deh Oke, kayaknya. oke. Di Matraman sini ada. Oke. Gue suka Sop Janda. Terus minuman ya. Iya. Maca ya. Macanya Point Coffee. Point Coffee. Oh ya ampun. Gila. Tapi Point Coffee memang ini ya, uniquely ada beberapa produknya enak-enak banget ya. Iya, dan maksudnya lebih affordable Gue kan. juga cobain coklatnya enak dong. Coklatnya ya? Coklatnya enak. Gue macanya sih yang gue iniin. Point Coffee. Wow, I should have tried that. Cobain deh. Tapi pakai oatmeal kalau gue cobanya. Dan itu saking ininya gue punya nomor mbaknya, baristanya. Standby, bikin dulu biar gue nyampe tinggal ambil. Iya gitu. Oh. Mbak bikinin ya gitu. Even mbaknya lagi nggak shiftnya, dia WA-in sama temennya yang lagi di sana. Ampun, best banget. Oke, bro David. Thank you once again udah mau kesini sharing. Gue belajar banget sama lu. Thank you juga, bro. Mudah-mudahan Malts makin keren jadi selainnya orang Indonesia. Amin. Terus ada produk lagi, inovasi apa lagi yang lain, kita tunggu ya. Salaman dulu lah. Keren, sukses terus ya. Amin. Sukses buat kita ya. Yes. Oke, guys, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.